Saat atap yang kubangun dengan keringat ayahku sendiri dirampas demi pesta mewah mereka yang tak tahu diri, aku pun pergi membawa dendam yang kubiarkan mendidih dalam senyap yang mematikan. Karena dia lupa, aku bukan parasit yang menumpang hidup, melainkan pondasi yang jika kutarik akan membuat istananya hancur tak bersisa. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Suara denting gelas kristal dan gelak tawa yang membahana dari ruang tengah terdengar seperti ejekan di telinga Olivia. Di dapur yang lembab dan dipenuhi aroma bumbu yang tajam, Olivia menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan yang gemetar. Tangannya tidak berhenti mengaduk rendang di kuali besar, sementara matanya sesekali melirik ke arah ibunya, Bu Nisa, yang sedang duduk di kursi kayu kecil sambil mengupas bawang dengan napas yang mulai tersengal. "Ibu istirahat saja di kamar, biar Olivia yang selesaikan sisanya," bisik Olivia. Suaranya parau menahan perih. Bu Nisa menggeleng lemah. Mencoba tersenyum meskipun gurat kelelahan tidak bisa disembunyikan dari wajah tuanya yang pucat. "Tidak apa-apa. Enduk. Kasihan suamimu kalau tamunya tidak segera dijamu. Ini kan hari besarnya Hendra." Hari besar Hendra. Kata-kata itu terasa seperti duri yang menusuk dada Olivia. Hendra, laki-laki yang dulu datang kepadanya dengan pakaian lusuh dan mimpi-mimpi besar yang hampir karam, kini sedang berdiri di ruang tengah yang mewah, mengenakan setelan jas seharga belasan juta rupiah. Rumah yang mereka tempati sekarang, perusahaan yang dipimpin Hendra, bahkan relasi bisnis yang datang malam ini, semuanya bermuara dari modal warisan ayah Olivia dan jaringan yang susah payah Olivia bangun di awal pernikahan mereka. Namun malam ini, Olivia tak lebih dari seorang koki bayaran di rumahnya sendiri. Pintu dapur terbuka kasar. Ibu Ratna, mertua Olivia, melangkah masuk dengan gaun brokat ungu yang mencolok. Wajahnya yang penuh riasan menatap dapur dengan tatapan jijik, seolah-olah ruangan itu adalah sarang kuman. "Lama sekali, Olivia. Tamu-tamu Hendra sudah lapar. Kamu ini kerjanya apa saja sih? Cuma masak begini saja lelet. Ingat ya, kamu itu beruntung Hendra masih mau menampung kamu dan ibumu yang penyakitan ini di sini. Setidaknya jadilah parasit yang berguna sedikit," ketus Ibu Ratna. Olivia terdiam. Cengkeramannya pada sodet kayu menguat hingga buku-buku jarinya memutih. "Saya sudah berusaha secepat mungkin, Bu. Porsinya banyak sekali." "Alasan?" sela Ibu Ratna sambil melirik Bu Nisa dengan sinis. Nisa, kalau sudah tidak kuat kerja, lebih baik masuk kamar saja. Jangan buat dapur ini makin penuh. Penampilanmu itu bikin malu kalau ada tamu yang tidak sengaja melihat ke sini." Bu Nisa tertunduk malu, meletakkan pisau pengupasnya dengan tangan gemetar. Olivia ingin sekali berteriak, mengingatkan mertuanya bahwa tanpa uang dari ibunya dulu, Hendra tidak akan punya modal bahkan untuk sekadar menyewa ruko kecil. Namun, tatapan memohon dari ibunya meredam ledakan amarah itu. Beberapa saat kemudian, Hendra masuk ke dapur. Alih-alih memberikan apresiasi atau sekadar menanyakan kabar istrinya, ia justru memperbaiki letak jam tangan mewahnya sambil menatap Olivia dengan dingin. "Semuanya sudah siap di meja makan. Setelah ini, kamu cuci piring dan bersihkan dapur. Jangan keluar ke ruang tengah. Ada beberapa mitra bisnis penting. Aku tidak mau mereka bingung melihat istriku berpakaian seperti pelayan dapur," ujar Hendra tanpa emosi. "Hendra, mereka itu teman-temanku juga dulu. Aku yang memperkenalkan mereka padamu." Suara Olivia bergetar. Hendra tertawa kecil. Nada suaranya penuh penghinaan. "Itu dulu, Olivia. Sekarang level mereka sudah berbeda. Mereka hanya ingin bicara dengan orang yang punya kuasa, bukan perempuan yang hanya duduk diam di rumah dan menghabiskan uang suaminya. Sudahlah, lakukan saja tugasmu." Hendra berbalik pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang terasa menyesakkan bagi Olivia. Pahit di lidah Olivia semakin menjadi ketika ia mendengar suara Santi, adik iparnya, yang tertawa manja di ruang tengah. Santi adalah pemicu segala kekacauan ini, gadis yang merasa dunia berputar di sekelilingnya hanya karena kakaknya kaya raya. Malam semakin larut ketika Hendra memanggil semua anggota keluarga berkumpul di ruang tengah setelah para tamu pulang. Olivia dan Bu Nisa berdiri di sudut ruangan, masih dengan pakaian yang berbau asap dapur, sementara keluarga Hendra duduk nyaman di sofa kulit. "Malam ini aku punya pengumuman penting." Hendra memulai dengan nada sombong yang kental. "Adikku tersayang, Santi, akan segera bertunangan. Dan sebagai kakak yang sukses, aku tidak ingin pertunangannya biasa saja. Aku sudah merencanakan sebuah pesta mewah di hotel bintang 5 bulan depan." Santi memekik kegirangan. "Kak Hendra memang yang terbaik. Ibu pasti bangga." "Tentu saja.
Timpal Ibu Ratna bangga. Hendra memang tahu cara memuliakan keluarganya. Olivia merasakan firasat buruk. Pesta di Hotel Bintang 5 akan memakan biaya ratusan juta, bahkan miliaran. Padahal, ia tahu persis kondisi arus kas perusahaan Hendra yang sebenarnya sedang goyah karena ekspansi yang terlalu dipaksakan. Tapi Hendra, Olivia memberanikan diri bicara. Bukankah dana perusahaan sedang banyak terpakai untuk proyek di luar kota? Dari mana uangnya? Hendra menoleh. Senyum remeh tersungging di bibirnya. Jangan khawatir. Aku sudah mencairkan dana dari rekening cadangan yang selama ini kamu simpan di bank swasta itu. Tabungan darurat itu sudah kupindahkan semua untuk biaya pesta Santi. Jantung Olivia seakan berhenti berdetak. Tabungan darurat itu bukan sekadar angka. Itu adalah dana warisan murni dari almarhum ayahnya. Uang yang ia simpan rapat-rapat untuk biaya pengobatan gagal ginjal ibunya dan masa depan mereka jika sesuatu yang buruk terjadi. Hendra tahu kode aksesnya karena Olivia sangat mempercayainya. Hendra, kamu tidak bisa melakukan itu. Itu uang ibu, uang untuk biaya rumah sakit. Suara Olivia meninggi, air mata mulai menggenang. Uang ibu? Di rumah ini tidak ada uangmu atau uang ibumu. Semuanya milikku. Gertah Hendra sambil berdiri. Wajahnya memerah karena merasa otoritasnya ditentang. Kamu hanya istri parasit yang menumpang hidup. Anggap saja ini sebagai biaya sewa karena kalian sudah tinggal di sini secara gratis selama bertahun-tahun. Santi mendengus sinis. Duh, Mbak Olivia pelit sekali. Cuma buat pesta adiknya sendiri kok perhitungan. Lagi pula, kalau Kak Hendra makin sukses, Mbak juga yang enak, kan? Olivia menatap Hendra dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Luka itu telah mencapai dasarnya, dan rasa sakitnya kini berubah menjadi dingin yang membekukan. Ia melihat ibunya yang gemetar memegangi dadanya, melihat mertuanya yang menatapnya penuh kemenangan, dan melihat suaminya yang telah menjadi monster yang ia ciptakan sendiri. Tanpa sepatah kata pun, Olivia berbalik dan masuk ke kamar. Ia tidak menangis. Tangisnya sudah habis di dapur tadi. Ia membuka laci meja riasnya, mengambil sebuah ponsel kecil yang selama ini ia sembunyikan di bawah tumpukan baju. Ia mengetikkan sebuah pesan singkat kepada seseorang yang selama ini diam-diam memantau segala pergerakan saham perusahaan dari balik layar. Rian, jalankan rencana B, tarik semua akses sistem pengaman data keuangan mulai malam ini. Biarkan dia menari di atas api yang dia nyalakan sendiri. Olivia menekan tombol, kirim, lalu meletakkan ponsel itu kembali dengan tangan mantap. Ia tahu, mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Layar ponsel yang baru saja meredup di genggaman Olivia terasa panas, seolah-olah guncangan emosi yang ia kirimkan melalui pesan singkat kepada Rian merambat ke jemarinya. Di balik pintu kamar yang tertutup, ia bisa mendengar tawa melengking Santi yang tengah sibuk memilih vendor dekorasi melalui panggilan telepon. Rasa mual mengaduk perut Olivia. Uang yang seharusnya digunakan untuk menyambung nyawa ibunya, kini sedang dihamburkan untuk membeli gengsi semu seorang adik ipar yang tak tahu diri. Pagi itu, suasana rumah terasa sangat mencekam bagi Olivia. Setiap langkah kaki Hendra di koridor rumah terdengar seperti dentum palu hakim yang menjatuhkan vonis. Olivia keluar dari kamar, mendapati ibunya, Bu Nisa, sedang duduk di meja makan kecil di sudut dapur, mencoba menelan bubur hambar dengan tangan yang gemetar. Ibu, nanti siang kita ke rumah sakit ya. Jadwal kontrol ibu jangan sampai lewat. Bisik Olivia sambil mengusap punggung ibunya yang terasa semakin menonjol tulangnya. Bu Nisa menatap putrinya dengan mata yang mulai menguning akibat gangguan fungsi ginjalnya. Uangnya ada. Enduk? Ibu dengar tadi malam. Ada, Bu. Olivia akan urus semuanya. Potong Olivia cepat. Ia tidak ingin ibunya tahu bahwa saldo rekening yang selama ini mereka andalkan telah dikuras habis oleh tangan suaminya sendiri. Olivia berjalan menuju ruang tengah, tempat Hendra sedang menyesap kopi mahal sambil membaca laporan keuangan di tabletnya. Di sampingnya, Ibu Ratna dan Santi sedang asyik melihat-lihat katalog perhiasan. Keberadaan Olivia di sana seolah dianggap angin lalu, hingga ia berdiri tepat di depan suaminya. Hendra, kita perlu bicara. Sekarang. Suara Olivia terdengar rendah namun tajam. Hendra tidak mendongak. Kalau soal uang tabungan itu lagi, jawabanku tetap sama. Itu untuk pesta Santi. Sebagai istri, kamu harusnya mendukung kebahagiaan keluarga ini. Kebahagiaan keluarga? Itu uang pribadiku. Hendra, itu warisan ayah yang kusisihkan untuk operasi ibu. Kamu tidak punya hak menyentuh sepeser pun dari sana tanpa izin dariku. Olivia mulai kehilangan kendalinya. Suaranya meninggi, menarik perhatian Ibu Ratna dan Santi yang langsung menatapnya dengan pandangan menghakimi.
Ibu Ratna meletakkan katalognya dengan kasar. Ya ampun, Olivia. Kamu ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Selama ini siapa yang memberi makan kamu dan ibumu? Siapa yang membayar listrik rumah ini? Hendra. Wajar kalau dia memakai uang itu. Toh, semua yang kamu punya sekarang itu karena kamu menempel pada anakku. Saya bukan parasit, Bu. Perusahaan yang Hendra pimpin sekarang dibangun dari modal saya. Teriak Olivia. Dadanya naik turun menahan amarah yang meledak. Santi berdiri. Wajahnya sengaja dipasang sedemikian rupa hingga tampak seperti korban penindasan. Mbak Olivia keterlaluan. Cuma karena uang. Mbak sampai berteriak pada Kak Hendra dan Ibu? Mbak anggap kami ini apa? Aku anggap kalian pencuri. Olivia menunjuk wajah Santi. Hendra akhirnya berdiri. Wajahnya memerah. Harga dirinya sebagai kepala keluarga merasa tercoreng di depan ibu dan adiknya. Jaga bicaramu. Olivia, kamu sudah berani menghina keluargaku. Aku hanya bicara kebenaran. Hendra, kembalikan uang itu. Atau aku akan. Atau apa? Tantang Hendra. Melangkah maju hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Olivia. Kamu mau lari kemana tanpa aku? Kamu itu tidak punya apa-apa tanpa aku. Olivia terpaku. Rasa sakit di dadanya kini bercampur dengan kehampaan yang mengerikan. Sebelum ia sempat membalas, Hendra pergi begitu saja, membanting pintu depan hingga seluruh rumah bergetar. Beberapa jam kemudian, saat rumah seharusnya mulai tenang, badai yang sesungguhnya justru datang. Olivia sedang di dapur menyiapkan obat ibunya ketika ia mendengar teriakan histeris dari ruang tengah. Aduh, sakit. Ibu, tolong. Itu suara Santi. Olivia berlari ke depan dan terperanjat melihat Ibu Ratna terduduk di lantai sambil memegangi dadanya. Sementara Santi sedang merangkul ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Hendra baru saja masuk melalui pintu depan. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa, namun langsung berubah menjadi kepanikan saat melihat ibunya. Ada apa ini? Teriak Hendra. Kak, Mbak Olivia, dia tadi mendorong ibu. Santi meracik fitnah dengan begitu lancar. Air matanya jatuh seolah asli. Ibu cuma mau menasihati supaya Mbak jangan terlalu perhitungan soal uang pesta. Tapi Mbak Olivia malah memaki ibu. Dia bilang ibu itu beban. Dia bilang dia menyesal punya mertua yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Terus ibu didorong sampai jatuh. Apa? Olivia ternganga. Lidahnya keluh. Santi, jangan bohong. Aku bahkan tidak menyentuh ibu. Ibu Ratna mulai terisak. Aktingnya sangat meyakinkan. Hendra, ibu tidak sangka. Menantumu sendiri setega itu. Dia mengusir ibu dari rumah ini. Dia bilang ini rumahnya karena modalnya. Hendra menoleh ke arah Olivia. Matanya yang merah menyimpan amarah yang tak terbendung lagi. Ego yang selama ini dipupuk oleh kesuksesan semu kini meledak. Baginya, martabat keluarganya, terutama ibunya, adalah segalanya, dan Olivia baru saja menginjak-injak hal tersebut di matanya. Cukup. Suara Hendra terdengar sangat tenang. Namun itu adalah ketenangan sebelum badai. Aku sudah cukup sabar menghadapi sikap sok berkuasamu karena merasa punya modal di awal. Tapi menyakiti ibuku? Itu batas terakhir. Hendra, dengarkan aku dulu. Santi bohong. Olivia mencoba meraih lengan Hendra, namun suaminya menepisnya dengan kasar hingga Olivia tersungkur. Hendra berjalan menuju kamar Olivia dan ibunya. Tanpa perasaan, ia menyeret koper tua milik Bu Nisa yang belum sempat dibongkar sepenuhnya sejak mereka pindah. Ia melemparkan koper itu ke lantai ruang tengah. Keluar. Perintah Hendra singkat. Hendra, ini sudah malam. Ibu sedang sakit. Olivia memohon. Harga dirinya runtuh ketika melihat ibunya yang muncul dari dapur dengan wajah kebingungan dan ketakutan. Aku tidak peduli. Bawa ibumu, bawa kesombonganmu, dan keluar dari rumahku malam ini juga. Hendra mencengkeram lengan Olivia, menyeretnya menuju pintu depan. Santi dan Ibu Ratna berdiri di belakang dengan senyum kemenangan yang tersembunyi di balik sandiwara mereka. Bu Nisa mencoba menahan tangan Hendra. Hendra, tolong. Olivia tidak bermaksud begitu. Diam, tua bangka, bentak Hendra. Kalian berdua hanya sampah di rumah ini. Dengan satu sentakan kuat, Hendra mendorong Olivia dan Bu Nisa keluar ke teras. Koper tua mereka dilemparkan ke aspal. Isinya berhamburan keluar. Pintu besar itu ditutup dengan bantingan keras. Diikuti suara kunci yang diputar. Hujan mulai turun dengan rintik yang dingin. Olivia berdiri di bawah lampu jalan yang temaram, memeluk ibunya yang menggigil hebat. Ia melihat ke arah jendela lantai atas.
Tempat bayangan Hendra terlihat samar-samar. Tidak ada lagi air mata. Rasa sakit itu telah bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan kuat. Olivia berlutut di aspal, mengumpulkan baju-baju ibunya yang basah. Di antara tumpukan baju itu, tangannya meraba saku rahasia di dalam koper. Ia menemukan sebuah kartu nama tua yang sudah agak lusuh. Kartu nama Pak Baskoro. Dengan tangan yang gemetar bukan karena dingin, melainkan karena tekad yang baru saja membeku, Olivia mengambil ponsel cadangannya. Ia tidak menelepon taksi. Ia tidak menelepon teman. Ia menekan nomor yang tertera di kartu nama itu. Halo, Pak Baskoro? Ini Olivia. Saya butuh dokumen asli perusahaan yang ayah titipkan pada Bapak. Dan saya butuh itu besok pagi. Olivia mematikan ponselnya, menatap rumah megah di depannya untuk terakhir kali sebagai korban. Besok, ia akan kembali sebagai pemilik yang sah, dan ia akan memastikan Hendra merangkak di kakinya hanya untuk meminta maaf. Rintik hujan yang tadinya hanya gerimis kecil kini berubah menjadi deru badai yang seolah hendak meruntuhkan atap seng bangunan di pinggiran kota itu. Olivia duduk di lantai semen yang dingin, memeluk kedua lututnya sementara matanya tertuju pada Bunisa yang terbaring lemah di atas kasur lantai tipis yang mereka sewa dalam keadaan darurat. Bau apek dari dinding lembab dan suara air yang merembes dari celah genting menjadi musik latar yang memekakan batin Olivia. Hanya dalam hitungan jam, dunianya jungkir balik. Ia yang tadinya adalah otak di balik kemudi bisnis besar, kini terdampar di sebuah kontrakan satu petak yang luasnya bahkan tak lebih besar dari kamar mandi utama di rumah Hendra. Setiap kali kilat menyambar di luar, Olivia teringat wajah suaminya. Wajah yang dulu selalu ia puja, kini hanya menyisakan bayangan monster yang tega membuang istrinya sendiri ke jalanan demi sebuah pesta. Ibu haus? Bisik Olivia. Suaranya parau karena menahan isak yang tersumbat di tenggorokan. Bunisa hanya bergeming. Napasnya terdengar berat dan 1-2 kali ia terbatuk kecil. Tubuh rentanya tidak sanggup menerima guncangan fisik dan mental secara bersamaan. Olivia menyentuh dahi ibunya. Panas. Demam itu datang lagi. Dan kali ini Olivia tidak punya akses ke kotak obat mewah atau layanan dokter pribadi yang bisa dipanggil kapan saja. Ia bahkan harus menghitung sisa uang di dompetnya hanya untuk sekadar membeli air mineral botolan di warung depan. Rasa hina itu merayap pelan, melilit leher Olivia hingga ia merasa tercekik. Ia adalah wanita yang memegang kendali atas ratusan miliar aset. Namun malam ini, ia tak lebih dari seorang pengungsi di tanah kelahirannya sendiri. Kebaikannya, kerendah hatiannya selama ini demi menjaga ego Hendra, ternyata justru menjadi lubang kubur bagi harga dirinya sendiri. Suara ketukan pintu kayu yang rapuh membuyarkan lamunan pahit Olivia. Ia tersentak. Waspada. Siapa yang tahu keberadaannya di lubang persembunyian ini? Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria parubaya dengan payung hitam besar yang basah kuyup. Setelan jasnya yang rapi tampak kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Pria itu adalah Pak Baskoro, pengacara yang dulu setia mendampingi almarhum ayah Olivia dan kini menjadi saksi bisu atas segala perjuangan Olivia membangun kerajaan bisnis dari nol. Pak Baskoro. Olivia tertegun. Saya melacak lokasi ponsel cadangan Anda setelah Anda menelepon tadi. Non Olivia. Saya tidak bisa membiarkan putri mendiang Pak Gunawan bermalam di tempat seperti ini. Ujar Pak Baskoro dengan nada penuh hormat sekaligus keprihatinan yang mendalam. Pak Baskoro melangkah masuk, meletakkan sebuah tas kulit coklat di atas satu-satunya meja kayu di ruangan itu. Ia mengeluarkan termos kecil berisi sup hangat dan beberapa butir obat. Berikan ini pada Ibu Nisa dulu. Kita bicara setelahnya. Setelah memastikan Bu Nisa meminum obat dan kembali terlelap dalam tidurnya yang gelisah, Pak Baskoro mengajak Olivia duduk di kursi plastik di teras kecil yang terlindung dari hujan. Pak Baskoro membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map biru yang tampak sangat tua namun terawat. Saya tahu Anda sedang hancur, Non. Tapi emosi tidak akan mengembalikan apa yang seharusnya milik Anda, ucap Pak Baskoro tegas. Matanya menatap tajam ke arah Olivia. Anda ingat apa yang saya sarankan 5 tahun lalu, sebelum Anda menyerahkan seluruh modal dan sistem perusahaan itu kepada Hendra? Olivia menunduk. Bapak meminta saya membuat klausul perlindungan. Tapi waktu itu, saya terlalu percaya padanya. Saya ingin dia merasa benar-benar menjadi pemimpin tanpa bayang-bayang saya. Pak Baskoro mendesah berat, lalu membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas bermaterai yang sudah menguning di bagian pinggirnya. Hendra memang licik, tapi dia tidak pernah menjadi orang yang teliti terhadap detail hukum. Dia terlalu sibuk dengan egonya. Anda lupa, Non Olivia, bahwa surat yang dia tanda tangani saat menerima hibah modal awal dari Anda bukan sekadar surat serah terima. Olivia mengerutkan kening,
mencoba menggali ingatan dari masa-masa awal mereka merintis bisnis di garasi rumah lama. Ini adalah surat perjanjian hibah saham bersyarat. Pak Baskoro menunjuk pada salah satu poin di paragraf ketiga. Di sini tertulis jelas bahwa hibah tersebut dapat dibatalkan secara sepihak jika pihak penerima hibah melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik pemberi hibah, melakukan kekerasan fisik maupun psikis, atau melakukan penelantaran terhadap anggota keluarga pemberi hibah yang menjadi tanggung jawabnya. Jantung Olivia berdegup kencang. Ia membaca kata demi kata di kertas itu. Ia ingat sekarang. Saat itu, ia hanya menganggap poin-poin tersebut sebagai formalitas belaka agar ayahnya tenang di alam sana. Ia tak pernah menyangka bahwa poin itu akan menjadi senjata paling mematikan di kemudian hari. Hendra mengusir Anda dan Ibu Nisa. Dia membiarkan Anda kedinginan di bawah hujan tanpa membawa harta benda. Itu adalah pelanggaran moral dan etika berat yang secara otomatis memicu klausul pembatalan hibah ini, lanjut Pak Baskoro. Secara hukum, jika kita memproses ini, 80% saham perusahaan itu bisa kembali ke tangan Anda dalam sekejap. Dia akan kehilangan otoritasnya. Olivia terdiam. Ada kilat kemarahan di matanya. Namun di balik itu, ada keraguan yang masih membekas. Tapi Pak, dia pasti sudah memindahkan banyak aset. Dia punya pengacara-pengacara baru yang licin. Itulah sebabnya kita tidak akan menyerang secara frontal sekarang. Pak Baskoro merendahkan suaranya. Biarkan dia merasa menang. Biarkan dia menghabiskan uang untuk pesta adiknya. Semakin tinggi dia terbang, semakin hancur dia saat jatuh nanti. Saya butuh Anda tetap di sini, di tempat yang dia anggap sebagai tempat sampah, agar dia tidak curiga bahwa singgasananya sedang kita gergaji dari bawah. Olivia menatap ibunya yang sedang tidur, lalu kembali menatap kertas di depannya. Harga dirinya yang tadinya terasa hancur kini mulai merakit kembali, namun dengan material yang berbeda. Bukan lagi cinta atau kesabaran, melainkan beton dingin penuh perhitungan. Apa yang harus saya lakukan pertama kali, Pak? Tanya Olivia. Suaranya kini terdengar sangat datar dan tak tergetar. Pak Baskoro memberikan sebuah kunci kecil dan sebuah kartu memori. Masuklah ke sistem cadangan perusahaan malam ini juga. Rian sudah menunggu instruksi Anda di sana. Ada aliran dana gelap yang Hendra gunakan untuk keperluan pribadinya belakangan ini. Catat semuanya. Setelah Pak Baskoro pamit, Olivia kembali masuk ke dalam ruangan yang pengap itu. Ia tidak lagi merasa kedinginan. Ia mengambil laptop tua yang sempat ia amankan di dalam kopernya. Tangannya yang masih gemetar kini bergerak lincah di atas papan ketik. Ia tidak langsung menghubungi Rian. Sebaliknya, ia membuka sebuah folder tersembunyi yang berisi akses ke kamera pengawas di kantor pusat. Akses yang Hendra pikir sudah ia putus berbulan-bulan lalu. Olivia melihat layar yang menampilkan ruang kerja Hendra yang mewah. Di sana, Hendra sedang tertawa bersama Santi, meneguk sampahnya mahal seolah-olah pengusiran malam ini adalah sebuah perayaan kemenangan. Olivia tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih dingin dari hujan di luar sana. Ia mematikan lampu kontrakan agar ia bisa bekerja dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya layar laptopnya. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia mulai memasukkan serangkaian kode perintah untuk memindahkan sisa limit transaksi harian perusahaan ke sebuah rekening penampung yang tak bisa dilacak oleh sistem internal Hendra. Ia tahu risiko dari tindakannya ini. Jika Hendra menyadarinya besok pagi, Hendra akan mencarinya dengan kemarahan yang luar biasa. Namun, Olivia telah memutuskan untuk tidak lagi menjadi istri yang mengalah. Ia sengaja meninggalkan jejak digital yang sangat samar, sebuah umpan kecil yang ia tahu akan membuat Hendra merasa ada sesuatu yang salah, namun tidak akan bisa dibuktikannya. Ia ingin melihat seberapa jauh Hendra akan mengejarnya ke dalam lumpur ini. Cahaya biru dari layar laptop tua itu memantul di wajah Olivia yang kuyu, menciptakan bayangan tajam di dinding kontrakan yang mengelupas. Di luar, sisa-sisa hujan semalam masih menetes dari talang seng yang bocor, menimbulkan bunyi detak yang monoton. Olivia mengabaikan rasa pegal di punggungnya. Pikirannya tersedot sepenuhnya pada barisan angka yang bergerak di layar. Aliran kas perusahaan Hendra yang kini mulai terlihat seperti luka terbuka yang terus mengucurkan darah. Non Olivia, Anda sudah bangun sejak pukul 3 pagi. Suara lembut Bu Nisa memecah keheningan. Ibunya itu duduk bersandar pada tumpukan bantal di pojok ruangan. Wajahnya masih sangat pucat, namun matanya menatap Olivia dengan kekhawatiran yang mendalam. Olivia harus memastikan sesuatu, Bu. Jawab Olivia tanpa menoleh. Hendra berpikir dia bisa menjalankan mesin tanpa operatornya. Aku ingin melihat seberapa jauh dia bisa bertahan sebelum mesin itu meledak. Pahit. Itulah rasa yang tertinggal di lidah Olivia setiap kali ia menyebut nama suaminya. Namun, ia tidak boleh lagi hanya sekadar merasa sakit.
Rasa sakit adalah kemewahan bagi mereka yang punya waktu. Olivia hanya punya waktu untuk membalas. Sementara itu, di rumah mewah yang dulu menjadi tempat bernaung Olivia, suasana pagi itu tampak jauh lebih semarak, setidaknya di permukaan. Pintu depan terbuka lebar menyambut kedatangan seorang wanita muda berambut pirang madu dengan pakaian desainer yang mencolok. "Santi, ya ampun, kamu makin cantik saja menjelang hari tunangan," seru wanita itu, Maya, sambil memeluk Santi dengan akrab. Maya adalah sahabat dekat Santi yang selama ini bermukim di luar kota. Seorang konsultan acara gadungan yang sebenarnya lebih tertarik pada relasi sosial dan kekayaan. Kehadirannya bukan tanpa alasan. Santi sengaja mengundangnya untuk membantu persiapan pesta sekaligus mengisi kekosongan posisi wanita di rumah itu yang ditinggalkan Olivia. "Untung ada kamu, Maya. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana mengurus pesta sebesar ini sendirian." Kak Hendra sibuk terus di kantor. Keluh Santi dengan nada manja yang dibuat-buat. Ibu Ratna keluar dari ruang makan, tersenyum lebar melihat Maya. "Nah, ini baru namanya teman yang selevel. Bukan seperti yang kemarin. Cuma bisa masak di dapur tapi kerjanya mengeluh terus. Maya, kamu bantu Santi ya. Hendra sudah bilang semua biaya biar dia yang tanggung. Kamu mau pesan bunga dari luar negeri pun, dia pasti setuju." Maya tersenyum manis, namun matanya berkilat saat menatap sudut-sudut rumah mewah itu. "Tentu saja, Tante. Hendra itu laki-laki yang luar biasa sukses. Dia pantas mendapatkan pendamping dan lingkungan yang mencerminkan kelasnya." Di tengah sanjungan itu, Hendra turun dari lantai 2 dengan wajah yang ditekuk. Jasnya belum terpasang sempurna dan dasinya miring. Ia memegang ponselnya dengan urat leher yang menegang. "Rian, kenapa sistem inventaris pusat bisa terkunci? Itu sistem otomatis. Harusnya tidak perlu input manual setiap jam," bentak Hendra ke ponselnya. Santi mendekat, mencoba merapikan dasi kakaknya. "Kak, ada Maya nih. Jangan marah-marah terus." Hendra hanya melirik Maya sekilas, bergumam menyapa tanpa minat, lalu kembali berteriak pada Rian di telepon. Tanya tim IT. "Kenapa? Apa? Kode otorisasi berubah? Siapa yang merubahnya? Lakukan sesuatu, atau kalian semua saya pecat." Hendra mematikan telepon dengan kasar. Ia baru menyadari satu hal yang selama ini ia anggap sepele. Selama 3 tahun terakhir, ia tidak pernah benar-benar tahu password utama atau logika dasar sistem logistik perusahaannya. Semua itu berada di bawah kendali penuh Olivia. Selama ini, Hendra hanya perlu melihat laporan bersih di mejanya tanpa tahu bahwa di balik layar, Olivia lah yang setiap malam memperbaiki bug dan memastikan transaksi berjalan lancar. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di pinggiran kota, Olivia bertemu dengan Rian. Pemuda itu tampak gelisah. Sesekali melirik pintu masuk seolah takut diikuti. Rian adalah asisten yang Olivia rekrut sendiri 3 tahun lalu. Seorang jenius IT yang berhutang budi karena Olivia pernah membiayai pengobatan adiknya. "Dia benar-benar mengamuk pagi ini, Mbak," bisik Rian sambil menyodorkan sebuah tablet kepada Olivia. "Sesuai instruksi Mbak, saya membiarkan sistem sinkronisasi otomatisnya tertidur. Dia tidak tahu bahwa untuk membangunkannya kembali, butuh kunci enkripsi yang hanya Mbak pegang." Olivia menatap layar tablet itu. Di sana terlihat grafik operasional perusahaan yang mulai melambat. "Biarkan saja, Rian. Jangan bantu dia. Biarkan dia menggunakan teknisi luar yang mahal dan tidak tahu apa-apa tentang struktur data yang kubuat." "Tapi Mbak, ada yang lebih parah." Rian menggeser layar ke arah laporan keuangan terbaru. "Pak Hendra baru saja menarik dana 500 juta lagi pagi ini. Bukan untuk operasional, tapi ditransfer ke rekening vendor dekorasi pesta dan perhiasan atas nama Santi. Aliran dananya sudah tidak sehat. Jika ini terus berlanjut, bulan depan mereka tidak akan bisa membayar gaji karyawan." Olivia merasa jantungnya seperti diremas. Perusahaan itu adalah peninggalan ayahnya. Melihat Hendra menghancurkannya demi ego dan pesta adiknya adalah siksaan tersendiri. Namun, ia teringat wajah ibunya yang menggigil di bawah hujan. Ia teringat kata-kata, "istri parasit," yang diucapkan Hendra. "Berapa sisa limit kredit perusahaan yang masih bisa dia akses?" tanya Olivia dingin. "Masih ada sekitar 2 miliar. Mbak, dia sedang mencoba mengajukan kenaikan limit ke bank hari ini," jawab Rian. Olivia terdiam sejenak. Jika ia menghentikannya sekarang, perusahaan mungkin selamat. Tapi Hendra tidak akan pernah jatuh cukup dalam untuk menyadari dosanya. Ia harus membiarkan Hendra merasa berada di puncak dunia, tepat sebelum ia menarik tanah dari bawah kakinya. "Rian, aku ingin kamu melakukan satu hal yang berisiko." Suara Olivia hampir berbisik.
Buka sedikit celah di sistem keamanan server keuangan. Jangan biarkan dia tahu, tapi buat seolah-olah ada kesalahan teknis yang mempermudah dia untuk menarik sisa limit kredit itu lebih cepat dari prosedur bank yang biasa. Rian terbelalak. Mbak, kalau dia menarik itu semua dan gagal membayar, dia bisa dipenjara. Aset pribadinya, termasuk rumah itu, akan disita sebagai jaminan tambahan karena dia menandatangani perjanjian tanggung jawab pribadi. Aku tahu, jawab Olivia datar. Matanya menatap lurus ke depan, menembus kaca kafe yang berembun. Dia ingin pamer kesuksesan, kan? Mari kita beri dia panggung yang sangat besar, hingga dia tidak sadar bahwa panggung itu sedang terbakar. Olivia kembali ke kontrakan dengan perasaan yang campur aduk. Ia melihat ibunya sedang mencoba menjahit kembali baju yang sobek di bawah lampu bohlam yang redup. Kontras antara kemewahan yang sedang direncanakan Maya di rumahnya dan kemiskinan yang ia jalani sekarang semakin mempertebal dinding es di hatinya. Malam itu, Olivia membuka laptopnya kembali. Ia melihat notifikasi di layar. Hendra baru saja mengakses sistem dan berhasil menarik dana pinjaman yang baru. Olivia menarik napas panjang. Lalu jemarinya menari di atas keyboard. Ia mengirimkan satu dokumen anonim ke email pribadi Pak Baskoro. Dokumen itu berisi bukti penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi oleh Hendra. Ia tahu, langkah ini bisa saja memicu penyelidikan lebih awal dari yang ia rencanakan. Namun ia harus memastikan bahwa saat badai itu datang, tidak akan ada satupun tempat bagi Hendra untuk bersembunyi. Olivia mematikan laptopnya, lalu berbaring di samping ibunya, menatap langit-langit kamar yang bocor sambil menggenggam erat kartu nama Pak Baskoro di tangannya. Panas matahari yang menyengat menembus atap seng kontrakan, membuat udara di dalam ruangan satu peta itu terasa makin menyesakan. Olivia baru saja selesai menyeka tubuh Bunisa dengan air hangat ketika suara deru mesin mobil mewah terdengar berhenti tepat di depan gang sempit. Suara itu begitu asing di lingkungan kumuh ini, kontras dengan bunyi knalpot motor butut para tetangga. Olivia bangkit, merapikan daster kusamnya yang kini menjadi pakaian sehari-hari. Firasatnya memburuk saat mendengar langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai semen tak rata di depan pintunya. Tanpa mengetuk, pintu kayu yang sudah keropos itu didorong kasar. Santi berdiri di sana, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra seolah udara di ruangan itu mengandung racun. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan menjinjing beberapa tas belanja dari butik ternama. Di belakangnya, tampak sopir pribadi Hendra yang membawakan sebuah manekin yang sudah terbalut gaun panjang berwarna champagne yang berkilau karena payet kristal. Ya ampun, Mbak Olivia. Jadi di sini tempat persembunyianmu sekarang. Santi melangkah masuk. Matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan tatapan merendahkan. Baunya persis gudang sampah. Bagaimana mungkin Mbak betah tinggal di tempat sekecil yang lahat begini? Olivia tetap berdiri tegak. Tangannya masih memegang handuk kecil bekas menyeka ibunya. Ada perlu apa kamu ke sini, Santi? Kalau hanya untuk menghina, sebaiknya kamu pergi. Aku sedang sibuk mengurus ibu. Santi tertawa melengking. Suara yang selalu membuat telinga Olivia berdenging. Ia memberi isyarat agar sopirnya meletakkan manekin itu di tengah ruangan, tepat di samping kasur lantai tempat Bunisa terbaring lemas. Aku cuma mau pamer, ucap Santi tanpa tahu malu. Ia mengelus kain gaun itu dengan gerakan dramatis. Lihat ini gaun untuk pesta pertunanganku minggu depan. Harganya setara dengan biaya sewa kontrakan ini selama 10 tahun. Mbak, Kak Hendra membelikannya tanpa berpikir 2 kali. Dia bilang, aku pantas mendapatkan yang terbaik, bukan seperti parasit yang cuma bisa menghabiskan uang tanpa hasil. Bunisa yang sedang terbaring mencoba untuk bangun, namun dadanya yang sesak membuatnya kembali terhempas. Santi, kenapa kamu begitu kejam pada kakak iparmu sendiri? Suara Bunisa terdengar lirih, hampir menghilang ditelan kebisingan gang di luar. Ibu diam saja, bentak Santi dingin. Ibu harusnya sadar, kalau bukan karena Kak Hendra kasihan, ibu sudah mati di jalanan sejak dulu. Sekarang lihat, Mbak Olivia yang sok hebat ini bahkan tidak bisa membelikan ibu obat yang layak, kan? Olivia merasakan darahnya mendidih. Hinaan untuk dirinya bisa ia telan. Namun setiap kata yang menyakiti ibunya adalah belati yang menancap di ulu hati. Namun, ia teringat pesan Pak Baskoro dan data-data yang ia pegang bersama Rian. Ia tidak boleh meledak sekarang. Marah hanya akan membuat Santi merasa menang. Olivia melangkah mendekat. Matanya menatap tajam ke arah Santi hingga adik iparnya itu sedikit mundur. Gaun yang bagus. Santi. Payetnya indah. Bahannya juga kelas 1. Tapi kamu tahu apa yang lucu dari barang mewah? Santi mengerutkan kening, mencoba mempertahankan keangkuhannya. Apa?
Mbak mau bilang Mbak iri? Bukan iri, Olivia tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak sampai ke mata namun sanggup membuat suasana ruangan terasa mendingin. Barang mewah yang dibeli dengan uang hasil rampasan biasanya membawa sial. Kamu tahu, perusahaan Hendra sedang tidak baik-baik saja. Dia menarik pinjaman bank dalam jumlah besar hanya untuk membiayai gengsimu ini. Apa kamu tidak merasa sedang memakai kain kafan untuk masa depanmu sendiri? Wajah Santi berubah pucat sesaat. Namun ia segera mengibaskan tangan. Halah! Mbak cuma menakut-nakuti karena iri tidak bisa lagi foya-foya. Kak Hendra itu sukses. Dia punya banyak proyek baru. Sukses yang dipaksakan itu seperti gelembung sabun, Santi. Lanjut Olivia. Suaranya tenang namun penuh penekanan. Satu tusukan kecil, dan semuanya akan meledak. Kamu datang ke sini untuk memamerkan harta yang sebenarnya bukan milikmu. Semua ini dipinjamkan Tuhan melalui tanganku dulu. Dan ingat kata-kataku, apapun yang bisa dipinjamkan, bisa diambil kembali dalam sekejap tanpa permisi. Termasuk gaun itu, termasuk rumah tempat kalian tinggal, dan termasuk kesombonganmu itu. Santi merasa ada getaran aneh di dadanya. Ia tidak suka menatap mata Olivia yang sekarang tampak begitu tenang, seolah kakaknya itu sedang melihat sesuatu yang tidak ia ketahui. Rasa terancam mulai merayap di bawah kulitnya. Mbak sudah gila karena jatuh miskin. Ayo pergi dari sini. Santi berseru pada sopirnya. Ia menyambar tas belanjanya, namun saat hendak keluar, kakinya tersangkut ember berisi air bekas di dekat pintu hingga air kotor itu menciprati bagian bawah gaun mewahnya. Gaunku! Sialan! Santi berteriak histeris, menatap noda abu-abu yang meresap ke kain champagne mahal itu. Itu peringatan kecil, Santi. Olivia berkata datar sambil kembali duduk di samping ibunya. Segala sesuatu yang kotor akan kembali ke tempat asalnya. Sekarang keluar dari rumahku. Setelah Santi pergi dengan makian yang masih terdengar hingga ujung gang, Olivia menghela napas panjang. Badannya gemetar. Ia melihat ibunya yang menatapnya dengan penuh air mata. Olivia, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Bunisa cemas. Olivia tidak menjawab. Ia mengambil ponselnya dan melihat notifikasi dari Rian. Ada pesan masuk. Mbak, Hendra baru saja menandatangani surat utang baru dengan bunga harian yang sangat tinggi untuk menutupi biaya catering dan hotel. Dia benar-benar gila. Olivia mematikan layar ponselnya. Ia tahu ia harus melakukan langkah besar. Ia tidak bisa hanya menunggu di kontrakan ini sementara ibunya perlahan-lahan kehilangan harapan. Ada satu berkas penting di ruang kerja rahasia Hendra di rumah lama. Berkas kepemilikan tanah yang belum sempat ia pindahkan dan menjadi satu-satunya aset yang bisa ia klaim sebelum ban menyitanya. Malam itu, saat hujan kembali turun membasahi bumi, Olivia mengambil kerudung hitamnya. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah megah yang kini ditempati para pengkhianat itu. Ia harus masuk ke sana tanpa sepengetahuan siapapun untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Meskipun itu berarti ia harus mempertaruhkan keselamatannya jika tertangkap oleh Hendra atau Ibu Ratna. 2 hari setelah kunjungan beracun Santi ke kontrakan, langit masih saja muram, seolah turut berduka atas apa yang sedang dipersiapkan Olivia di dalam kegelapan. Di dalam ruangan sempit itu, Olivia duduk bersila di depan laptop. Wajahnya diterangi cahaya layar yang pucat. Jemarinya menari di atas papan ketik, mengawasi setiap pergerakan di sistem keuangan perusahaan yang kini mulai berantakan. Perasaan Olivia seperti benang kusut yang ditarik kencang. Ada kepuasan dingin melihat Hendra mulai terjebak dalam lubang yang dia gali sendiri. Namun di sudut hati yang paling dalam, ada sisa perih yang tak bisa hilang. Perusahaan itu adalah anak rohani yang ia besarkan dengan tetesan keringat dan air mata. Melihatnya dikoyak-koyak oleh keserakahan Hendra terasa seperti melihat rumah masa kecilnya dibakar oleh orang yang paling ia percayai. Non Olivia. Suara Rian terdengar dari seberang sambungan telepon yang terenkripsi. Pak Hendra sudah meminta saya menyiapkan berkas pinjaman baru. Dia ingin dana cair dalam 48 jam. Maya terus mendesaknya untuk membeli mobil operasional baru, yang sebenarnya akan dipakai Maya pribadi, sebagai kado, kerjasama, mereka. Olivia memejamkan mata sejenak, menelan rasa pahit. Maya benar-benar tahu cara menekan titik lemah Hendra. Dia memberikan apa yang tidak pernah kuberikan pada Hendra, sanjungan buta yang memuaskan egonya. Lalu, bagaimana dengan instruksi Mbak tempo hari? Suara Rian terdengar sedikit bergetar. Ia adalah pemuda yang jujur, dan melakukan manipulasi dokumen seperti ini adalah wilayah abu-abu yang menakutkan baginya. Lakukan, Rian. Masukkan pasal personal garanti atau penjaminan pribadi di dalam lampiran ketiga. Pastikan dia menandatanganinya dalam keadaan terburu-buru.
Katakan padanya itu adalah syarat percepatan dari pihak bank agar dana bisa cair hari ini untuk menutupi biaya dekorasi pesta Santi yang sudah menunggak. Instruksi Olivia, suaranya sedingin es. Di ruang kantor pusat yang megah, Hendra duduk dengan kaki bersilang di atas meja jati. Di sofa tamu, Maya sedang menyesap kopi latte sambil membolak-balik majalah otomotif. Wajah Maya memancarkan aura kemenangan. Ia berhasil membuat Hendra merasa seperti raja yang tak tertandingi, sesuatu yang menurut Hendra tak pernah ia dapatkan dari Olivia yang selalu menuntut efisiensi dan logika. Hendra, sayang, kalau kita tidak segera membayar uang muka untuk vendor bunga dari Belanda itu, Santi bisa malu di depan calon mertuanya. Dan mobil itu? Kamu bilang pengusaha sukses harus punya citra yang kuat, kan? Maya bicara dengan nada manja yang memabukkan bagi telinga Hendra. Tenang saja, Maya. Semuanya sedang diurus. Jawab Hendra sombong. Olivia selalu mempersulit langkahku dengan alasan, dana darurat, atau investasi jangka panjang. Dia tidak mengerti bahwa di dunia ini, penampilan adalah segalanya. Pintu ruangan diketuk. Rian masuk dengan membawa tumpukan dokumen. Wajahnya datar, berusaha keras menyembunyikan kegugupannya. Pak, ini dokumen pinjaman dari bank swasta yang Bapak minta. Karena Bapak ingin dana cair hari ini, pihak bank menambahkan beberapa dokumen administrasi tambahan sebagai jaminan percepatan. Semuanya sudah saya tandai dengan stiker kecil di bagian yang perlu ditandatangani. Lapor Rian. Hendra menarik dokumen itu dengan kasar. Ia melihat tumpukan kertas yang tebal itu dengan malas. Baginya, angka-angka dan istilah hukum adalah urusan membosankan yang selama ini selalu dibereskan Olivia. Ia hanya ingin uangnya segera ada di rekening. Banyak sekali? Biasanya tidak serumit ini. Gerutu Hendra. Ini karena limit perusahaan sudah hampir menyentuh batas maksimal, Pak. Jadi mereka butuh formalities tambahan agar audit internal bank tidak curiga. Rian memberikan penjelasan yang sudah disusun rapi oleh Olivia. Hendra melirik Maya yang sedang menatapnya dengan penuh harap. Ego Hendra bergejolak. Ia tidak ingin terlihat lemah atau tidak berdaya di depan wanita secantik Maya. Tanpa membaca baris demi baris, Hendra membubuhkan tanda tangan di atas materai, lembar demi lembar. Ia tidak tahu bahwa di lembar ketiga, tertulis sebuah klausul yang secara hukum menyatakan bahwa seluruh hutang tersebut tidak lagi dibebankan kepada PT Hendra Jaya Abadi, melainkan menjadi tanggungan pribadi Hendra sebagai penjamin utama dengan jaminan seluruh aset yang terdaftar atas namanya, termasuk rumah mewah yang saat ini ditinggalinya. Selesai. Cairkan segera. Ucap Hendra sambil melemparkan bolpoin mahalnya ke meja. Rian mengangguk pelan. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera keluar dari ruangan itu membawa bom waktu yang baru saja dipasang sumbunya oleh Hendra sendiri. Malam harinya, di kontrakan, Olivia menerima pindaian dokumen yang sudah ditandatangani Hendra. Ia menatap tanda tangan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ini adalah awal dari kehancuran Hendra secara finansial. Jika Hendra gagal membayar cicilan pertama yang bunganya sengaja dibuat sangat tinggi, bank tidak akan menyentuh perusahaan terlebih dahulu, melainkan langsung menyita rumahnya. Olivia menoleh ke arah Bunisa yang sedang terbatuk-batuk. Kondisi ibunya kian hari kian mengkhawatirkan. Cairan di paru-parunya mulai membuatnya sesak napas. Olivia tahu, ia butuh uang besar sekarang juga untuk membawa ibunya ke rumah sakit yang lebih baik, bukan sekadar puskesmas kecamatan. Olivia, sudahlah. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Rintih Bunisa di tengah batuknya. Olivia mendekat, menggenggam tangan ibunya yang kurus. Ibu, sebentar lagi, kita akan kembali ke rumah kita yang sebenarnya. Bukan rumah yang ditempati mereka, tapi rumah yang penuh dengan martabat ayah. Olivia berdiri. Ia mengambil mantel tipisnya. Ia memiliki satu rencana yang belum ia diskusikan dengan Pak Baskoro maupun Rian. Ia tahu bahwa Hendra sering menyimpan brankas kecil di ruang kerja rahasianya yang berisi perhiasan warisan ibu Olivia yang dulu sengaja dirampas dengan dalih, disimpan agar aman. Ia harus masuk rumah itu sekali lagi. Resikonya besar. Jika Hendra atau Ibu Ratna menangkapnya, mereka bisa melaporkannya atas tuduhan pencurian atau masuk tanpa izin. Namun, melihat kondisi ibunya yang semakin drop, Olivia merasa tidak punya pilihan lain. Ia harus mengambil kembali apa yang menjadi haknya sebelum ban menyita seluruh isi rumah tersebut. Olivia melangkah keluar ke kegelapan malam, menuju sebuah taksi online yang sudah menunggunya di ujung gang. Ia tidak membawa tas besar, hanya sebuah obeng kecil dan kunci cadangan yang selama ini ia sembunyikan di dalam jahitan tasnya. Ia tahu jadwal Hendra malam ini, pesta kecil di sebuah klub malam bersama Maya dan Santi. Rumah itu seharusnya hanya dijaga oleh satu orang satpam yang biasanya tertidur setelah jam 10 malam.
Dengan napas yang diatur sedemikian rupa, Olivia menatap jalanan yang basah, bersiap untuk menyusup kembali ke istana yang kini telah menjadi sarang serigala. Suara napas Bunisa terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu, berat, tersendat, dan penuh penderitaan. Di dalam kontrakan yang remang itu, Olivia berlutut di samping ibunya, menggenggam tangan yang kini hanya tinggal kulit membungkus tulang. Setiap kali Bunisa terbatuk, tubuh ringkih itu seolah tersentak oleh rasa sakit yang luar biasa. Trauma malam pengusiran itu ternyata bukan sekadar luka batin bagi ibunya. Udara malam yang dingin dan tekanan mental yang hebat telah memicu komplikasi pada fungsi ginjalnya yang memang sudah lemah. "Ibu, bertahanlah. Sedikit lagi," bisik Olivia. Air matanya jatuh mengenai punggung tangan Bunisa. Namun ia segera menyekanya dengan kasar. Ia tidak boleh terlihat lemah. Jika ia menyerah pada kesedihan, maka tak ada lagi yang tersisa untuk membela martabat ibunya. Olivia baru saja kembali dari upaya menyusup ke rumah lamanya. Ia berhasil mengambil beberapa perhiasan warisan neneknya yang tersimpan di brankas kecil. Namun melihat kondisi ibunya sekarang, perhiasan itu terasa tak berarti jika nyawa sang ibu menjadi taruhannya. Amarah yang selama ini ia endapkan, kini mulai mendidih, membakar setiap jengkal keraguan yang tersisa dalam dirinya. Hendra tidak hanya mencuri hartanya. Hendra sedang mencoba membunuh ibunya secara perlahan. Pagi harinya, dengan bantuan Rian yang datang membawa mobil pinjaman, Olivia melarikan Bunisa ke sebuah rumah sakit swasta. Ia menggunakan seluruh uang hasil penjualan perhiasan tadi malam untuk membayar deposit kamar perawatan intensif. Kondisinya kritis. Bu Olivia, tekanan darahnya sangat tinggi dan ada tanda-tanda kegagalan fungsi organ yang meluas akibat stres berat. Dokter menjelaskan dengan nada prihatin. Olivia berdiri di balik kaca ruang perawatan, menatap ibunya yang kini dipasangi berbagai selang. Di saat yang sama, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi media sosial muncul. Ia melihat unggahan terbaru Santi, sebuah foto meja makan mewah yang dipenuhi hidangan catering premium, dengan keterangan foto. Persiapan pesta hari kedua. Kak Hendra memang raja yang sangat royal. Di foto itu, tampak Hendra sedang tertawa bersama Maya, memegang gelas sampahnya seolah dunia benar-benar berada di bawah telapak kakinya. Pemandangan itu menjadi pemicu ledakan di dalam dada Olivia. Di sini, ibunya sedang bertaruh nyawa akibat perbuatan mereka. Sementara di sana, mereka merayakan kemewahan dari uang yang dirampas dari tangan orang sakit. Olivia mematikan ponselnya dengan gerakan yang sangat tenang. Ketenangan yang mematikan. Ia menghubungi Pak Baskoro. "Pak, saya di rumah sakit. Ibu kritis," ujar Olivia. Suaranya sedingin es di kutub utara. "Saya tidak mau menunggu lagi. Aktifkan klausul pembatalan hibah itu sekarang juga. Saya tidak peduli seberapa besar kekacauan yang akan terjadi." 1 jam kemudian, Pak Baskoro tiba di rumah sakit dengan membawa koper hitamnya. Mereka duduk di kantin yang sepi. Tempat cahaya lampu neon yang berkedip menambah suasana muram. Pak Baskoro mengeluarkan dokumen yang pernah diperlihatkan di kontrakan dulu. "Non Olivia, sekali kita melayangkan surat ini, Hendra akan langsung tahu bahwa Anda adalah ancaman nyata. Dia tidak akan tinggal diam. Dia mungkin akan menyerang balik dengan segala cara, termasuk mencoba memfitnah Anda sebagai pencuri aset yang Anda ambil semalam." Pak Baskoro memperingatkan. "Biarkan dia mencoba, Pak," sahut Olivia tanpa keraguan sedikit pun. "Dia mengusir saya dan ibu tanpa membawa apa-apa." Tindakannya malam itu disaksikan oleh tetangga dan satpam komplek. Penelantaran orang tua yang sedang sakit adalah pelanggaran etika dan moral yang nyata sesuai pasal di perjanjian itu. "Saya punya bukti rekam medis ibu yang menyatakan bahwa kondisinya memburuk secara signifikan tepat setelah malam pengusiran." Pak Baskoro mengangguk. Ia mengagumi perubahan batin yang dialami wanita di depannya. Olivia yang dulu penuh toleransi kini telah lenyap, berganti menjadi sosok yang penuh perhitungan strategis. "Sesuai instruksi Anda, saya sudah menyiapkan draft gugatan pembatalan hibah saham PT Hendra Jaya Abadi. Karena modal awal murni berasal dari hibah bersyarat ayah Anda, secara hukum kepemilikan saham itu bersifat tertunda hingga syarat-syaratnya dipenuhi secara konsisten. Dengan pelanggaran ini, kita bisa membekukan hak suara Hendra di rapat umum pemegang saham besok pagi," jelas Pak Baskoro. Olivia mengetuk-ngetukkan jemarinya di meja. Berapa lama proses ini sampai dia benar-benar terdepak dari kursi direktur? Secara administratif, begitu surat pembekuan ini sampai ke notaris perusahaan dan bank, Hendra tidak akan bisa menandatangani dokumen apapun yang bersifat strategis. Dia akan lumpuh secara fungsional sebelum akhirnya pengadilan mencabut hak kepemilikannya secara total. "Bagus." Olivia bangkit dari tempat duduknya. "Kirimkan surat itu sore ini ke kantornya."
Pastikan dia menerimanya saat dia sedang bersama Maya dan Santi. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan orang-orang yang ia agungkan. Menjelang sore, Olivia kembali ke sisi tempat tidur ibunya. Ia menggenggam jemari Bunisa yang dingin. Di telinganya, suara detak jantung ibunya yang dipantau mesin monitor seolah menjadi hitungan mundur menuju kehancuran Hendra. Rian mengirimkan pesan singkat. "Mbak, kurir Pak Baskoro baru saja sampai di lobi kantor. Hendra sedang berada di ruang rapat bersama calon investor baru untuk proyek hotel milik Santi. Ini saat yang tepat." Olivia menarik napas panjang. Ia tahu bahwa mulai besok, ia tidak akan bisa lagi bersembunyi di balik status mantan istri yang malang. Ia akan menjadi musuh nomor satu bagi keluarga Hendra. Namun, ia juga sadar bahwa langkah ini sangat berisiko. Jika Hendra menemukan celah untuk memutarbalikkan fakta tentang pencurian perhiasan semalam sebelum surat pembatalan hibah disahkan, Olivia bisa saja berakhir di balik jeruji besi. Ia menoleh ke arah tas kecilnya yang berisi sisa perhiasan yang belum terjual. Ada sebuah kalung zamrud tua peninggalan ayahnya yang merupakan identitas asli keluarga Gunawan. Ia mengambil kalung itu, memandangnya sejenak, lalu memasukkannya ke dalam saku mantelnya. Olivia berdiri dan melangkah keluar menuju pusat layanan informasi rumah sakit. Dengan suara tenang, ia meminta petugas untuk menyiapkan rincian biaya perawatan ibunya untuk 1 bulan ke depan, dibayar di muka. Petugas itu terkejut melihat nominalnya. Namun Olivia hanya menyodorkan 1 kartu kredit platinum atas nama perusahaannya yang selama ini tidak pernah ia gunakan. Sebuah kartu cadangan yang aksesnya baru saja ia aktifkan kembali melalui celah sistem yang Rian buat. Ia tahu, penggunaan kartu ini akan memicu alarm di ponsel Hendra dalam hitungan detik. Ini adalah deklarasi perang terbuka yang ia kirimkan tepat sebelum surat gugatan Pak Baskoro mendarat di meja kerja suaminya. Lampu-lampu indikator di ruang ICU berkedip ritmis, mengeluarkan bunyi bip yang monoton di tengah kesunyian rumah sakit. Olivia duduk di kursi besi yang dingin, menatap ibunya dari balik kaca besar. Di dalam sana, Bunisa tampak begitu kecil di bawah lilitan selang oksigen dan kabel pemantau jantung. Setiap embusan napas ibunya adalah pengingat bagi Olivia akan harga yang harus ia bayar karena pernah terlalu mencintai pria yang salah. Ponsel di genggaman Olivia bergetar. Sebuah notifikasi transaksi muncul. Debit sukses 150 juta rupiah untuk deposit RS Medica. Sedetik kemudian, layar ponselnya dipenuhi panggilan masuk dari nomor Hendra. Olivia tidak mengangkatnya. Ia membiarkan ponsel itu bergetar di telapak tangannya, menikmati getaran amarah yang ia tahu sedang meluap di seberang sana. Ia baru saja melempar granat pertama ke tengah-tengah istana pasir yang sedang dibangun Hendra. Di Grand Ballroom Hotel Mulia, suasana begitu kontras dengan kesunyian rumah sakit. Wangi bunga lili putih yang diimpor langsung dari Belanda memenuhi ruangan, berpadu dengan aroma parfum mahal para tamu undangan. Santi berdiri di tengah panggung kecil, mengenakan gaun champagne yang kemarin sempat ternoda air kotor di kontrakan Olivia, namun kini telah dibersihkan secara profesional hingga tak menyisakan bekas. Ia tersenyum lebar, memamerkan cincin berlian di jari manisnya kepada teman-temannya. Hendra berdiri di samping adiknya, memegang mic dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya menggenggam gelas kristal berisi minuman mahal. Di sampingnya, Maya berdiri dengan anggun, mengenakan gaun merah yang memamerkan lekuk tubuhnya, sesekali membisikkan kata-kata manis yang membuat dada Hendra semakin membusung. "Terima kasih sudah datang di malam yang istimewa ini." Suara Hendra menggema, penuh wibawa semu. "Melihat Santi bahagia adalah prioritas saya." Banyak yang bertanya, bagaimana saya bisa mencapai posisi ini dalam waktu singkat? Jawaban saya selalu sama, kerja keras dan visi yang tajam. Saya memulai bisnis ini dari nol, dari sebuah garasi sempit, tanpa bantuan siapapun kecuali doa dari ibu saya. Ibu Ratna, yang duduk di barisan depan, menyeka air mata haru dengan sapu tangan sutra. Ia menatap putrinya dan putranya dengan rasa bangga yang meluap-luap. "Dulu, ada orang yang meremehkan saya," lanjut Hendra, suaranya sedikit merendah, memberi efek dramatis. "Ada yang merasa paling berjasa karena pernah memberikan sedikit modal di awal. Tapi visi tetaplah visi. Ide brilian tidak bisa dibeli dengan uang receh. Saya membuktikan bahwa seorang pria sejati bisa membangun kerajaan hanya dengan otaknya sendiri. Malam ini adalah bukti bahwa kejeniusan akan selalu menang di atas kadar keberuntungan warisan." Santi bertepuk tangan paling keras, diikuti oleh para tamu yang sebagian besar adalah rekan bisnis baru yang belum mengenal sejarah asli perusahaan Hendra. Maya merangkul lengan Hendra, menatapnya dengan tatapan memuja yang dibuat-buat. "Kamu luar biasa, Hendra." Bisik Maya cukup keras untuk didengar oleh tamu di meja depan. "Kamu bukan cuma pemimpin.
Kamu adalah inspirasi. Namun, di tengah sorak-sorai itu, saku jas Hendra bergetar hebat. Ia merogoh ponselnya dan seketika wajahnya berubah pucat. Notifikasi pembobolan limit kartu kredit platinum perusahaan masuk bertubi-tubi. 150 juta untuk rumah sakit, 50 juta untuk apotek, dan 30 juta untuk biaya jasa hukum. Sialan, perempuan itu. Desis Hendra. Ia mencoba menekan emosinya, berusaha tetap tersenyum di depan para investor yang mulai melirik ke arahnya. Di luar ballroom, Pak Baskoro melangkah dengan langkah tegap, didampingi oleh 2 orang staf hukum berpakaian rapi. Ia memegang sebuah map berlogo firma hukum ternama. Petugas keamanan hotel sempat mencoba menghalanginya. Namun Pak Baskoro hanya menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas resmi dari pengadilan. Saya punya dokumen yang harus diserahkan langsung kepada saudara Hendra. Ini menyangkut penyitaan aset jaminan di lokasi ini, ujar Pak Baskoro dengan nada bicara yang tidak bisa didebat. Pak Baskoro masuk ke dalam ruangan tepat saat Hendra sedang bersulang dengan seorang investor besar. Kehadiran pria parubaya yang sangat dikenal di kalangan hukum itu membuat suasana pesta mendadak sunyi. Hendra membeku di tempatnya. Gelas kristalnya hampir terlepas dari jemarinya. Pak Baskoro, apa-apaan ini? Ini acara keluarga saya. Hendra mencoba menggertak, namun suaranya sedikit pecah. Pak Baskoro tidak tersenyum. Ia meletakkan map itu tepat di atas meja utama, di depan Ibu Ratna dan Santi yang melongo kaget. Saudara Hendra, saya datang untuk menyampaikan surat gugatan perdata secara resmi terkait pembatalan hibah saham dan aset PT Hendra Jaya Abadi. Berdasarkan bukti penelantaran dan pelanggaran moral terhadap pemberi hibah, mulai detik ini, posisi Anda sebagai direktur dibekukan sementara hingga sidang pertama. Apa? Kamu bercanda? Teriak Santi, berdiri dari kursinya. Ini pesta pertunanganku. Pergi dari sini. Dan satu lagi. Pak Baskoro melanjutkan seolah tidak mendengar teriakan Santi. Karena Anda menandatangani jaminan pribadi, personal garanti, untuk pinjaman bank minggu lalu, pihak bank telah mengeluarkan perintah blokir terhadap kartu kredit yang baru saja Anda gunakan untuk membayar deposit hotel ini. Pihak manajemen hotel sudah saya hubungi, dan mereka sedang dalam perjalanan ke sini untuk meminta pembayaran tunai karena transaksi Anda baru saja dianulir. Wajah Maya yang tadinya penuh senyum kini berubah menjadi kaku. Ia perlahan melepaskan rangkulannya dari lengan Hendra, mundur satu langkah kecil. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka bahkan mulai beranjak meninggalkan kursi mereka. Ibu Ratna berdiri dengan gemetar. Hendra, apa maksudnya ini? Bukankah perusahaan itu milikmu sepenuhnya? Hendra tidak bisa menjawab. Matanya tertuju pada baris terakhir di dokumen itu. Penggugat, Olivia Gunawan. Malam itu, setelah kekacauan di hotel mereda dan para tamu bubar dengan desas-desus yang memalukan, Olivia masih berada di rumah sakit. Ia baru saja selesai menandatangani dokumen persetujuan tindakan medis lebih lanjut untuk ibunya. Rian datang menghampirinya. Wajahnya tampak lelah namun penuh semangat. Mbak, mereka sudah diusir dari hotel. Pihak manajemen menahan mobil Hendra sebagai jaminan karena mereka tidak bisa membayar sisa tagihan pesta malam ini secara tunai. Olivia mengangguk pelan. Tidak ada rasa senang yang meledak-ledak di hatinya. Yang ada hanyalah rasa dingin yang semakin membeku. Ia menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung tinggi di pusat kota. Rian, siapkan semua berkas audit internal yang kita temukan minggu lalu. Besok pagi, kita tidak akan ke kantor pusat, ucap Olivia. Lalu kita kemana, Mbak? Olivia mengambil kunci kecil dari dalam sakunya, kunci yang ia ambil dari brankas rahasia di rumah Hendra semalam. Kita ke gudang arsip lama di pinggiran kota. Ada satu buku besar yang selalu disembunyikan Hendra, buku yang berisi catatan asli pengalihan aset ayahku sebelum beliau meninggal. Jika aku mendapatkan itu, Hendra bukan hanya akan kehilangan hartanya, dia akan berakhir di penjara. Olivia melangkah menuju parkiran rumah sakit. Ia tahu, dengan mengaktifkan kartu platinum dan mengirim Pak Baskoro ke pesta, ia telah memicu kemarahan Hendra ke titik puncak. Besok, Hendra pasti akan mencarinya dengan segala cara, mungkin dengan kekerasan. Namun, Olivia telah memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Ia akan memancing Hendra keluar, ke wilayah di mana Hendra merasa paling kuat, hanya untuk menunjukkan padanya bahwa seluruh kekuatannya hanyalah ilusi yang ia pinjam dari seorang wanita yang ia sebut parasit. Pagi di rumah sakit selalu terasa lebih dingin dari biasanya. Suara mesin ventilator yang memompa udara ke paru-paru Bunisa menjadi satu-satunya irama yang menjaga kewarasan Olivia. Ia duduk di sana, di samping ranjang putih yang kaku, menatap jemari ibunya yang mulai membiru.
Luka di batinnya belum sembuh dari malam pengusiran itu, namun kini rasa takut yang baru merayap. Ketakutan bahwa ia akan memenangkan peperangan ini tetapi kehilangan alasan mengapa ia berperang. Olivia menyentuh layar ponselnya. Tidak ada pesan dari Hendra, hanya rentetan panggilan tak terjawab yang sengaja ia abaikan. Ia tahu suaminya, atau calon mantan suaminya itu, sedang meledak di suatu tempat. Namun, ketenangan Olivia terusik ketika Rian mengirimkan pesan singkat berisi foto tumpukan map di meja kerja Hendra. Itu adalah surat gugatan dari Pak Baskoro yang sudah sampai di tangan Hendra. Dia tertawa. "Mbak," bisik Rian saat Olivia meneleponnya beberapa menit kemudian. Saat kurir menyerahkan surat itu di depan Maya dan beberapa staf, Pak Hendra tertawa keras. Dia bilang, perempuan itu tidak punya uang bahkan untuk beli makan. Dari mana dia bisa membayar pengacara untuk menggugatku? Ini pasti dokumen palsu. Olivia memejamkan mata, menarik napas panjang. Biarkan dia tertawa. Rian, keangkuhan adalah tirai yang paling tebal. Semakin dia merasa aman, semakin lambat reaksinya saat tirai itu terbakar. Di kantor pusat PT Hendra Jaya Abadi, tawa yang diceritakan Rian memang terdengar membahana di ruang direktur. Hendra melemparkan map biru itu ke atas meja jatinya seolah-olah itu hanyalah brosur sampah. Maya, yang duduk di kursi seberangnya sambil memoles kuku, ikut tersenyum sinis. Dia pikir dia siapa? Hendra mendengus, menyulut cerutu mahalnya. Olivia lupa bahwa semua aset ini sudah atas namaku. Surat hibah itu sejarah kuno. Tanpa tanda tanganku, dia tidak akan bisa menyentuh 1 sen pun dari perusahaan ini. Mungkin dia cuma mau memerasmu, sayang. Maya menimpali dengan suara manja. Dia tahu kita sedang menyiapkan pesta besar untuk Santi. Jadi dia mencoba mencari celah untuk minta uang damai. Jangan diladeni. Namun, tawa Hendra tidak bertahan lama. Pintu ruangannya diketuk dengan tidak sabar. Sekretaris Hendra masuk dengan wajah pucat, memegang gagang telepon nirkabel yang lampunya berkedip-kedip. Pak Chandra dari Konsorsium Global ingin bicara. Beliau bilang ini mendesak. Lapor sekretaris itu. Hendra segera menegakkan duduknya. Pak Chandra adalah klien terbesar mereka. Pria yang memegang kunci proyek pembangunan bandara di luar kota. Proyek itu adalah satu-satunya harapan Hendra untuk menutupi hutang bank yang ia ambil demi gaya hidup Santi dan Maya. "Halo, Pak Chandra? Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu untuk persiapan tender besok?" Hendra menyapa dengan nada yang sangat ramah, hampir menjilat. "Hendra, saya baru saja meninjau draft analisa risiko yang dikirim tim kamu tadi pagi." Suara Pak Chandra di seberang sana terdengar berat dan tidak puas. "Ini sampah. Logikanya berantakan. Dan perhitungannya terlalu optimis tanpa data pendukung. Di mana Olivia? Biasanya dia yang melakukan presentasi teknis untuk bagian ini." Hendra terkesiap. Senyumnya luntur seketika. "Oh, Olivia dia sedang mengambil cuti panjang, Pak. Masalah keluarga. Tapi tim saya sudah." "Saya tidak peduli dengan tim kamu," potong Pak Chandra kasar. "Sejak awal saya bekerja sama dengan perusahaan ini karena analisa Olivia yang tajam dan jujur. Dia satu-satunya orang yang berani bilang, tidak, jika sebuah proyek tidak layak. Kalau presentasi besok tidak dipimpin langsung oleh Olivia, saya akan menarik seluruh investasi saya dari perusahaanmu. Pikirkan itu." Klik. Sambungan diputus sepihak. Hendra terpaku. Ponselnya masih menempel di telinga. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Belum sempat ia menarik napas, telepon kembali berdering. Kali ini dari Ibu Ratna di rumah. "Hendra, ini kenapa kartu kredit ibu tidak bisa dipakai di butik?" Santi juga menangis karena catering pestanya mengancam akan membatalkan pesanan kalau tidak ada pembayaran tunai sore ini. "Katanya rekeningmu dibekukan karena ada sengketa hukum." Suara Ibu Ratna melengking panik di telepon. Dunia yang Hendra bangun dengan kebohongan mulai menunjukkan retakan pertamanya. Ia menatap Maya, yang kini tampak gelisah karena mendengar kata, rekening dibekukan. Keangkuhan Hendra yang tadinya setinggi langit kini mulai goyah, digantikan oleh rasa sesak yang mulai menghimpit dadanya. Kembali di rumah sakit, Olivia berdiri di jendela besar yang menghadap ke jalanan kota yang sibuk. Ia menerima telepon dari Pak Chandra, pria yang tadi menghardik Hendra. "Dia meneleponmu, Pak?" tanya Olivia tenang. "Ya, Olivia. Seperti yang kamu duga, dia tidak tahu apa-apa tentang detail teknis proyek itu. Dia bahkan bingung saat saya tanya soal rasio beban." Suara Pak Chandra melunak. "Aku tahu apa yang dia lakukan padamu dan ibumu." Kabar di kalangan pengusaha menyebar cepat. "Olivia,
Kamu tahu aku berhutang budi pada ayahmu, dan aku tidak akan membiarkan bajingan itu menghancurkan apa yang ayahmu bangun. Terima kasih, Pak Chandra. Tapi mohon, jangan tarik investasinya dulu. Biarkan dia merasa terdesak hingga dia mengambil langkah bodoh lainnya, ujar Olivia. Setelah menutup telepon, Olivia merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Ia menoleh ke arah ibunya. Di satu sisi, ia ingin tetap di sini, menjaga setiap embusan napas Bu Nisa. Namun di sisi lain, ia tahu Hendra akan mulai mencari keberadaannya dengan cara yang lebih agresif begitu dia menyadari bahwa ia tidak bisa menjalankan bisnis tanpa otak Olivia. Rian mengirimkan pesan lagi. Pak Hendra menyuruh orang ke kontrakan lamamu. Dia marah besar. Sebaiknya Mbak jangan kembali ke sana. Olivia menggenggam tasnya. Di dalamnya ada kunci gudang arsip lama yang ia ambil dari rumah Hendra. Ia tahu, di gudang yang terletak di pinggiran kota yang sepi itu, tersimpan buku besar asli milik ayahnya. Dokumen yang membuktikan bahwa Hendra melakukan pengalihan aset secara ilegal bahkan sebelum ayahnya wafat. Itu adalah bukti pamungkas yang bisa menjebloskan Hendra ke penjara, bukan sekadar membatalkan hibah saham. Namun, pergi ke sana berarti meninggalkan ibunya sendirian di rumah sakit ini. Meskipun ada Rian yang memantau, Olivia tahu rumah sakit ini adalah tempat umum yang mudah ditembus oleh orang-orang suruhan Hendra jika mereka berhasil melacak transaksi kartu platinumnya. Olivia menatap wajah ibunya untuk waktu yang lama. Ia mencium kening ibunya yang dingin, lalu membisikkan janji yang selama ini ia simpan rapat. Ibu, aku harus pergi sebentar. Aku akan mengambil kembali apa yang mereka curi dari kita. Jangan tinggalkan aku dulu, ya? Olivia berdiri dan melangkah keluar dari kamar Icu. Ia tidak memanggil taksi online kali ini. Ia berjalan menuju area parkir belakang, tempat seorang pria dengan jaket kusam sudah menunggunya di atas motor tua. Ia harus bergerak dalam bayang-bayang. Ia memutuskan untuk mematikan ponsel utamanya dan hanya menggunakan ponsel cadangan yang tidak bisa dilacak. Dengan helm yang menutupi wajahnya, Olivia membonceng motor itu, meninggalkan keamanan rumah sakit menuju kegelapan pinggiran kota. Ia tahu, jika Hendra atau anak buahnya menemukannya di gudang itu, ia tidak akan punya pelindung selain dokumen-dokumen tua itu. Namun, kemarahan yang membakar tekadnya kini jauh lebih besar daripada rasa takutnya akan maut. Aku kan, Pak, pastikan kurir pengadilan sampai di tangan Hendra tepat saat dia sedang merasa paling berkuasa. Jamuan terakhir di atas kaca. Pukul 7 malam, sebuah restoran fine dining di pusat Jakarta menjadi saksi kemewahan yang dipaksakan. Hendra duduk di kepala meja panjang, tampak gagah dengan setelan jas barunya. Di sebelahnya, Maya tampil mempesona dengan gaun merah menyala dan kalung mutiara hasil jarahannya yang berkilau di bawah lampu kristal. Ibu Ratna dan Santi duduk di seberang mereka, menikmati hidangan trufle dan anggur merah seharga jutaan rupiah. Hari ini adalah awal dari babak baru, seru Hendra, mengangkat gelas kristalnya. Investor dari Singapura sudah menunjukkan ketertarikan besar. Mereka tidak peduli dengan ocehan Olivia. Bagi mereka, akulah otak di balik kesuksesan ini. Maya tersenyum manis, menyentuh lengan Hendra dengan posesif. Tentu saja, sayang. Siapa yang butuh wanita yang hanya tahu cara menghemat uang? Pengusaha besar butuh pasangan yang tahu cara membelanjakannya untuk citra yang tepat. Santi hanya terdiam, mengaduk-aduk makanan di piringnya. Sejak pertengkaran di rumah kemarin, ia merasa ada yang tidak beres. Ia memperhatikan bagaimana Maya terus-menerus mendesak Hendra untuk memindahkan kepemilikan beberapa aset kecil ke namanya. Namun, ketakutan Santi tenggelam oleh suasana pesta yang meriah itu. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian safari rapi mendekati meja mereka, diikuti oleh manajer restoran yang tampak gelisah. "Maaf mengganggu jamuan Anda, Bapak Hendra," ujar pria bersafari itu sambil menyerahkan sebuah amplop coklat besar. "Saya jurusita dari pengadilan negeri. Saya di sini untuk menyampaikan salinan penetapan sita jaminan atas seluruh aset di bawah kepemilikan Anda dan perusahaan Anda." Hendra tertawa meremehkan, meletakkan gelasnya dengan kasar. "Apa-apaan ini? Kamu tidak lihat saya sedang makan malam penting? Pergi. Hubungi pengacara saya besok." "Maaf, Pak. Ini perintah eksekusi segera. Bank pelaksana sudah melakukan pemblokiran sejak pukul 4 sore tadi," jawab pria itu tenang, lalu meletakkan dokumen itu di meja dan berlalu pergi. Maya mengerutkan kening. "Sayang, apa ini? Cuma gertakan Olivia lagi, kan?" Hendra mendengus. "Pasti. Dia hanya ingin merusak suasana malam ini. Abaikan saja." Runtuhnya Menara Gading. Setelah selesai makan malam, Hendra memanggil pelayan dengan lambaian tangan yang angkuh.
Bill, ucapnya singkat. Tagihan pun datang. Angka yang tertera cukup untuk membayar kontrak rumah sederhana selama 1 tahun. Hendra mengeluarkan kartu kredit platinumnya dengan gerakan percaya diri. Namun, beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah sungkan. Mohon maaf, Bapak Hendra. Kartu Anda ditolak oleh sistem. Mungkin ada kendala pada limitnya? Bisik pelayan itu pelan, mencoba menjaga privasi tamu. Wajah Hendra memerah. Sialan, pakai yang ini. Ia memberikan kartu kedua. Ditolak. Kartu ketiga. Ditolak. Maya mulai tampak tidak nyaman. Ia melirik orang-orang di meja sebelah yang mulai berbisik. Ibu Ratna mulai panik. Hendra, ada apa? Kenapa kartunya tidak bisa? Diam, Bu. Bentak Hendra. Ia merogoh ponselnya, mencoba mengakses aplikasi perbankan. Layarnya menunjukkan pesan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Akun dibekukan oleh otoritas hukum. Mas, bagaimana ini? Malu dilihat orang. Rengek Maya. Suaranya tidak lagi semanis tadi. Ia tidak menawarkan diri untuk membayar menggunakan kartunya sendiri. Sebaliknya, ia justru menyembunyikan tasnya di bawah meja. Santi menatap kakaknya dengan iba bercampur marah. Sudah kubilang, Kak, jangan anggap remeh Mbak Olivia. Manajer restoran mendekat. Kali ini dengan 2 petugas keamanan di belakangnya. Mohon maaf, Bapak Hendra. Jika tidak ada metode pembayaran lain, kami terpaksa harus menahan identitas Anda dan melaporkan hal ini sesuai prosedur kami. Hendra berdiri, keringat dingin membasahi punggungnya. Ego yang selama ini ia junjung tinggi runtuh seketika di depan keluarga dan calon istri yang ia puja. Ia menatap Maya, berharap mendapatkan dukungan, namun wanita itu justru sibuk memperbaiki riasannya, seolah ingin menjauhkan diri dari kegagalan Hendra. Keputusan di balik bayangan. Di waktu yang sama, Olivia duduk di koridor rumah sakit yang sepi. Rian baru saja mengirimkan pesan singkat. Mereka terjebak di restoran. Hendra harus menyerahkan jam tangan mewahnya sebagai jaminan agar bisa pulang. Maya pulang menggunakan taksi online sendirian, meninggalkan Hendra dan ibunya. Olivia tidak tersenyum. Ia merasa hampa. Menghancurkan Hendra ternyata tidak memberikan kepuasan instan yang ia bayangkan. Justru, rasa tanggung jawab yang besar mulai menghimpitnya. Perusahaan kini dalam kondisi vakum. Jika ia tidak segera mengambil alih secara fisik, aset-aset itu akan dijarah oleh kreditur lain atau bahkan oleh orang dalam yang berkhianat. Ia menatap kalung mutiara yang kini ada di tangan Rian. Rian berhasil mengambilnya kembali melalui bantuan seorang pelayan restoran yang merasa iba melihat kekacauan itu, atas instruksi terselubung Olivia sebelumnya. Olivia berdiri, merapikan pakaiannya. Ia mengambil satu keputusan kecil yang tidak ia konsultasikan dengan Pak Baskoro. Ia mengambil ponsel cadangannya dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Santi. Santi, besok pagi temui aku di kedai kopi dekat rumah sakit. Bawa dokumen rumah yang ada di laci meja kerja ibumu. Jika kamu ingin menyelamatkan setidaknya 1 tempat tinggal untuk Ibu Ratna, hanya ini kesempatanmu. Olivia tahu, melibatkan Santi adalah risiko besar. Santi bisa saja melaporkan hal ini pada Hendra atau Maya. Namun, Olivia menyadari bahwa untuk menghancurkan benteng Hendra sepenuhnya, ia butuh mata-mata dari dalam yang mulai merasa dikhianati. Ia sedang bertaruh pada satu-satunya nurani yang tersisa di rumah itu, meskipun itu berarti ia sedang membuka celah bagi musuhnya untuk melacak keberadaannya. Gelas kopi di hadapan Olivia sudah mendingin, menyisakan ampas hitam yang mengendap di dasar porselen, persis seperti perasaan yang kini memenuhi rongga dadanya. Di luar jendela kedai kopi rumah sakit yang buram oleh embun pagi, ia bisa melihat ambulans hilir mudik. Namun, fokus batinnya tidak lagi pada sirine itu, melainkan pada guncangan hebat yang baru saja ia kirimkan ke jantung pertahanan Hendra. Menghancurkan Hendra secara finansial ternyata tidak seinstan yang ia bayangkan dalam membasuh luka. Ada rasa mual yang terus mengintai. Rasa bersalah karena ia harus meruntuhkan perusahaan yang dibangun ayahnya demi mencabut benalu yang melekat di sana. Olivia menyentuh kalung mutiara di saku mantelnya, kembali ke tangannya, namun dengan noda pengkhianatan yang tak terlihat. Retakan di istana pasir. Sementara itu, di rumah megah yang kini terasa seperti penjara bawah tanah, suasana pagi tidak lagi diwarnai aroma kopi mahal atau tawa manja. Listrik masih menyala, namun keheningannya mencekam. Hendra duduk di meja makan, menatap kosong ke arah deretan piring kosong. Tidak ada asisten rumah tangga yang datang pagi ini. Kabar tentang penunggakan gaji dan penyitaan aset perusahaan telah menyebar lebih cepat dari api. Maya turun dari lantai 2, menyeret koper Rimowa Praknya. Ia tidak lagi mengenakan daster sutra,
melainkan setelan bepergian yang rapi dan kacamata hitam yang bertengger di kepalanya. "Mau kemana kamu?" Suara Hendra terdengar parau, nyaris seperti bisikan hantu. Maya berhenti, namun ia tidak menoleh. "Aku ada pemotretan di Bali untuk beberapa minggu. Lagi pula, di sini tidak ada gunanya. Air panas mati, internet diputus, dan aku tidak bisa memesan makanan karena kartu yang kamu berikan semuanya sampah." Hendra berdiri. Kursi makannya berderit nyaring di lantai marmer. "Pemotretan? Maya, aku sedang dalam masalah besar. Bank baru saja mengirim surat pengosongan rumah ini dalam 14 hari jika aku tidak bisa membayar cicilan darurat. Kamu bilang kamu punya relasi. Kamu bilang kamu akan membantuku." Maya akhirnya berbalik, menatap Hendra dengan tatapan yang begitu dingin hingga sanggup membekukan sisa harapan pria itu. "Relasiku hanya bekerja untuk pemenang, Hendra. Bukan untuk pecundang yang bahkan tidak tahu bagaimana cara mengamankan hartanya sendiri dari mantan istrinya." "Maya, aku memberikan semuanya untukmu. Aku mengusir Olivia demi menyenangkanmu dan Santi," raung Hendra. Langkahnya gontai mendekati wanita itu. Maya mengangkat tangan, memberi isyarat agar Hendra menjauh. "Jangan salahkan aku atas kebodohanmu. Kamu yang memilih untuk sombong padahal otak bisnismu sebenarnya ada di kepala Olivia. Sekarang, setelah kepalanya hilang, badanmu membusuk. Aku tidak mau ikut terkubur bersamamu." Dengan langkah angkuh, Maya berjalan melewati Hendra, meninggalkan aroma parfum mahal yang kini terasa seperti bau busuk di hidung pria itu. Topeng malaikat penyelamat itu telah lepas, menyisakan wajah pemangsa yang sudah kenyang dan siap mencari mangsa baru. Saling mengoyak dalam penyesalan. Di ruang tengah, Ibu Ratna dan Santi menyaksikan kepergian Maya dengan wajah pucat pasi. Kesadaran mulai menghantam mereka seperti gada besi. "Ini semua gara-gara kamu, Santi." Ibu Ratna tiba-tiba berteriak. Suaranya pecah oleh histeria. "Kamu yang terus-menerus minta pesta mewah. Kamu yang membujuk Hendra agar percaya pada Maya. Sekarang lihat, kita akan diusir dari sini." Santi tersentak. Air matanya tumpah bukan karena sedih, melainkan karena frustrasi yang memuncak. "Aku." "Ibu jangan cuci tangan. Siapa yang setiap hari menyindir Mbak Olivia di meja makan? Siapa yang bilang Mbak Olivia itu parasit yang cuma bisa mengatur-atur uang? Ibu sendiri yang bilang kalau Mbak Olivia pergi, hidup kita akan lebih tenang. Ibu tidak tahu kalau dia yang memegang semua kunci uangnya." Ibu Ratna meratap, meremas jari-jarinya yang kini tak lagi dihiasi cincin berlian baru, karena semuanya telah disembunyikan Maya atau ditahan pihak bank. "Kenapa kamu tidak bilang kalau Hendra itu lemah tanpa dia? Kita semua tahu, Bu. Kita semua hanya pura-pura buta karena Mbak Olivia terlalu baik dan selalu mengalah." Santi berteriak balik. Suaranya menggema di ruangan yang luas namun kosong itu. "Sekarang baru terasa, kan? Siapa yang bayar cicilan rumah ini? Siapa yang pastikan ibu bisa periksa ke dokter spesialis setiap bulan? Bukan Maya. Bukan juga Hendra. Semuanya Olivia." Hendra muncul di ambang pintu. Wajahnya kuyu dan matanya cekung. "Diam kalian berdua," desisnya. Namun, suaranya tidak lagi memiliki otoritas. Ia tampak seperti kerangka dari pria berkuasa yang ia perankan beberapa hari lalu. Pertaruhan terakhir di kedai kopi. Lonceng di pintu kedai kopi berdentang. Santi masuk dengan langkah ragu. Kepalanya tertutup syal. Ia melihat Olivia duduk di sudut. Tampak begitu tenang. Sangat kontras dengan badai yang sedang menghancurkan rumah mereka. Santi duduk di hadapan Olivia. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak berani menatap mata kakak iparnya. "Kamu bawa dokumennya?" tanya Olivia tanpa basa-basi. Santi mengeluarkan map coklat yang sedikit lecek dari balik jaketnya. "Ini dokumen kepemilikan tanah atas nama almarhum ayah yang ibu simpan di laci rahasianya. Hendra tidak tahu aku mengambilnya. Dia sedang gila, Mbak." Olivia menerima map itu. Jemarinya meraba tekstur kertas yang sangat berharga bagi masa depan ibunya. "Kenapa kamu memberikannya padaku, Santi? Bukankah kamu membenciku?" Santi menunduk. Bahunya terguncang oleh isak tangis yang tertahan. "Maya pergi. Dia menghina Kak Hendra. Dia menghina kami. Aku baru sadar. Mbak adalah satu-satunya orang yang tidak pernah mempermalukan kami meskipun kami jahat pada Mbak. Tolong, Mbak. Ibu Ratna sudah tua. Jangan biarkan dia tidur di jalanan." Olivia menatap Santi dengan pandangan datar. Tidak ada rasa iba yang meluap. Namun juga tidak ada dendam yang berkobar. Ia telah melampaui fase itu. "Aku tidak menjanjikan apa-apa, Santi."
Hendra harus membayar apa yang dia lakukan pada ibuku. Tapi dokumen ini akan memastikan bahwa tanah peninggalan ayah tidak ikut terseret dalam sitaan hutang pribadi Hendra kepada bank. Olivia berdiri, memasukkan map itu ke dalam tasnya. Ia merasa langkahnya sedikit lebih ringan. Namun ia tahu risiko besar baru saja dimulai. Dengan menerima dokumen ini secara gelap dari Santi, ia bisa dituduh melakukan persekongkolan atau pencurian aset jika Hendra melacaknya sebelum gugatan resmi diputus. Ia berjalan menuju meja kasir. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat seorang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam berdiri di dekat pintu, memperhatikannya sejak tadi. Pria itu bukan Rian, dan jelas bukan orang Pak Baskoro. Olivia menarik napas panjang. Ia tahu Hendra mungkin sudah mulai menyewa orang untuk mengawasinya. Alih-alih lari lewat pintu belakang, Olivia justru berjalan tegak menuju pintu depan, tepat melewati pria misterius itu. Ia mengambil ponselnya dan menelepon satu nomor yang selama ini ia hindari. "Hendra? Ini aku. Datanglah ke gudang arsip lama jam 8 malam ini sendirian. Bawa surat cerai yang sudah kamu tanda tangani, atau aku akan menyerahkan buku besar asli ayah ke kejaksaan sebelum fajar menyingsing." Olivia mematikan ponselnya tanpa menunggu jawaban. Ia tahu, dengan memancing Hendra ke tempat sepi itu, ia sedang menyerahkan lehernya ke sarang serigala. Namun, baginya, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Topeng-topeng telah terbuka, dan sekarang saatnya wajah asli keadilan diperlihatkan, apapun harganya. Lantai marmer ruang sidang yang dipoles mengkilap itu terasa sedingin es di bawah telapak kaki Olivia. Meskipun ia mengenakan sepatu hak tinggi yang kokoh, ia merasa seolah berjalan di atas lapisan kaca tipis yang bisa pecah kapan saja. Bau karbol yang tajam dan debu dari tumpukan berkas tua di meja panitera memenuhi indera penciumannya, memicu denyut kecemasan di pelipisnya. Malam sebelumnya, konfrontasi di gudang arsip berakhir tanpa pertumpahan darah secara fisik, namun secara mental, Olivia telah menghabisi sisa-sisa rasa hormatnya pada Hendra. Pria itu datang dengan mata merah dan napas berbau alkohol, mencoba mengintimidasi Olivia dengan ancaman kekerasan sebelum akhirnya lari saat menyadari Rian merekam seluruh kejadian dari kegelapan. Kini, di bawah lampu neon ruang sidang yang berpijar pucat, mereka kembali berhadapan dalam jarak yang diatur oleh hukum. Olivia melirik ke arah bangku penonton. Ada Santi yang duduk tertunduk di samping Ibu Ratna. Wajah Ibu Ratna tampak jauh lebih tua. Garis-garis keriput di wajahnya yang biasa tertutup riasan tebal kini terlihat jelas, mencerminkan ketakutan akan masa depan yang tidak lagi pasti. Sidang perkara perdata nomor 402 PDTG 2026 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Suara hakim ketua, seorang pria parubaya dengan kacamata bertali perak, bergema di ruangan yang sunyi itu. Serangan yang putus asa. Hendra duduk di sebelah kuasa hukumnya, seorang pria bernama Firman yang dikenal licin dalam memutarbalikkan fakta. Sepanjang pembacaan tuntutan oleh Pak Baskoro, Hendra tidak berhenti mengetukkan jemarinya ke meja, sebuah tanda kegelisahan yang coba ia tutupi dengan tatapan angkuh yang dipaksakan. "Interupsi, Yang Mulia." Firman berdiri sebelum Pak Baskoro menyelesaikan kalimatnya. Penggugat hanyalah seorang istri yang sedang emosional karena masalah rumah tangga. Tuduhan mengenai pembatalan hibah saham ini tidak berdasar. Klien kami, Saudara Hendra, membangun bisnis ini dari keringatnya sendiri selama 5 tahun terakhir. Penggugat tidak lebih dari sekadar ibu rumah tangga yang menerima nafkah. Hendra tiba-tiba berdiri, mengabaikan kode dari pengacaranya. "Benar, Yang Mulia. Dia hanya parasit. Dia ingin merebut hasil kerja keras saya karena dia tidak punya apa-apa lagi sekarang. Ayahnya hanya memberikan modal kecil. Sisanya adalah kejeniusan saya." Olivia merasakan dadanya sesak. Kata parasit itu kembali dilemparkan ke wajahnya di depan umum. Namun, kali ini, ia tidak menunduk. Ia menatap lurus ke arah Hendra, membiarkan kemarahan itu berubah menjadi kekuatan yang tenang. Ia tidak lagi merasa perlu berteriak. Ia punya sesuatu yang jauh lebih kuat dari suara keras. Suara dari masa lalu. Pak Baskoro mengangguk pelan ke arah Olivia, lalu berbalik ke arah majelis hakim. "Yang Mulia, kami telah menyiapkan bukti-bukti yang akan membuktikan bahwa modal awal, sistem operasional, hingga ide intelektual perusahaan ini adalah murni milik almarhum Bapak Gunawan, ayah dari penggugat, yang dititipkan pengelolaannya kepada tergugat melalui skema hibah bersyarat." Pak Baskoro mengeluarkan sebuah alat pemutar suara digital dan beberapa lembar dokumen asli yang masih berbau apek, buku besar hitam yang Olivia temukan di gudang. "Kami memohon izin untuk memutar rekaman audio yang diambil dari kotak deposit pribadi almarhum Bapak Gunawan," ujar Pak Baskoro. Suasana ruangan mendadak hening saat suara serak namun tegas milik ayah Olivia memenuhi udara. Rekaman itu dibuat 6 bulan sebelum beliau meninggal.
Hendra, saya menyerahkan kunci gudang arsip dan akses modal ini kepadamu bukan sebagai hadiah cuma-cuma. Ini adalah harta Olivia. Kamu hanya pengelola. Jika suatu saat kamu mengkhianati kepercayaan ini, atau jika kamu menyakiti putriku, maka demi hukum, segala aset ini harus kembali ke tangan Olivia tanpa syarat. Kamu menandatangani ini di bawah sumpah. Diikuti dalam rekaman itu, suara Hendra yang terdengar jauh lebih muda dan penuh kerendahan hati, sebuah kontras yang memuakkan, menjawab, "Saya berjanji, Pak. Saya tidak akan pernah mengecewakan Olivia." Hendra mematung. Wajahnya yang tadi kemerahan kini berubah pucat pasi, seperti warna kertas di hadapannya. Ia mencoba membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Keangkuhan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik oleh suaranya sendiri dari masa lalu. Fakta yang membisukan. Pak Baskoro tidak berhenti di situ. Ia meletakkan buku besar hitam di meja hakim. Ini adalah catatan asli pengalihan aset yang dilakukan tergugat secara ilegal bahkan sebelum Bapak Gunawan wafat. Tergugat menggunakan sistem bayangan untuk menyedot keuntungan perusahaan ke rekening pribadinya, yang kemudian digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah keluarganya dan pihak ketiga bernama Maya. Itu bohong. Itu dokumen palsu, teriak Hendra. Namun suaranya pecah. Ia menoleh ke arah pengacaranya, mencari perlindungan. Namun Firman justru sedang sibuk membolak-balik berkas dengan wajah gelisah. Bukti yang dipaparkan terlalu solid. Tanda tangan Hendra di buku besar itu identik dengan tanda tangannya di KTP. Olivia berdiri perlahan. Yang mulia, suaranya tenang, namun bergema dengan otoritas yang tak terbantahkan. Saya tidak meminta apa yang bukan milik saya. Saya hanya mengambil kembali apa yang ayah saya bangun dengan darah dan air mata, yang kemudian disalahgunakan oleh pria ini untuk menghina saya dan menelantarkan ibu saya yang sekarang sedang berjuang di rumah sakit. Hakim ketua menatap Hendra dengan pandangan dingin. Tergugat, apakah Anda memiliki bukti tandingan yang valid untuk menyanggah dokumen-dokumen ini? Hendra terdiam. Ia melihat ke arah penonton, ke arah ibunya yang kini mulai terisak. Ia menyadari bahwa di ruangan ini, ia tidak lagi memiliki panggung untuk bersandiwara. Semua mata memandangnya sebagai seorang pencuri, bukan pengusaha sukses. Kebungkaman Hendra menjadi jawaban yang paling nyaring di ruang sidang itu. Keputusan di persimpangan. Setelah sidang ditunda untuk pemeriksaan bukti lebih lanjut, Olivia keluar dari ruang sidang dengan perasaan yang lebih berat daripada saat ia masuk. Kemenangan kecil di meja hijau ini tidak serta-merta menyembuhkan luka di hatinya. Ia melihat Hendra digiring keluar oleh pengacaranya melalui pintu samping untuk menghindari kejaran wartawan yang mulai mencium bau skandal. Di koridor, Olivia berpapasan dengan Ibu Ratna dan Santi. Ibu Ratna mencoba mendekat. Tangannya gemetar seolah ingin menyentuh lengan Olivia, namun ia ragu. "Olivia, tolong, jangan ambil semuanya," rintih Ibu Ratna. "Hendra anak yang bodoh. Tapi kami tidak punya tempat lain." Olivia menatap mantan ibu mertuanya itu. Ia teringat bagaimana wanita ini membiarkannya kedinginan di bawah hujan tanpa membawakan satu selimut pun untuk ibunya. Rasa iba sempat muncul, namun segera terkubur oleh ingatan tentang deru napas ibunya yang berat di ruang icu. "Ibu seharusnya memikirkan itu sebelum kalian membuang kami seperti sampah," jawab Olivia datar, lalu melangkah pergi. Rian menunggu di dekat parkiran dengan wajah cemas. "Mbak, ada kabar dari rumah sakit. Kondisi Bu Nisa memburuk lagi. Dokter bilang ada infeksi baru yang menyebar." Jantung Olivia terasa berhenti berdetak. Kemenangan hukumnya terasa tidak berarti jika ia kehilangan alasan utamanya berjuang. Ia segera masuk ke mobil, namun sebelum mobil melaju, ia teringat satu hal dalam buku besar yang belum ia tunjukkan di persidangan. Sebuah catatan tentang keterlibatan pihak luar dalam penggelapan aset perusahaan. Sebuah nama yang selama ini ia anggap sebagai kawan ayahnya, Pak Danu. Mantan akuntan kepercayaan keluarga Gunawan yang kini menjadi penasihat keuangan utama Hendra. Olivia tahu, jika ia mengejar Pak Danu sekarang, ia mungkin akan mendapatkan sisa dana yang dikorupsi untuk biaya rumah sakit ibunya yang kian membengkak. Namun, Pak Danu dikenal sebagai orang yang berbahaya dan memiliki koneksi dengan preman pasar. Olivia mengambil ponselnya dan mengetikkan sebuah pesan singkat kepada Pak Danu, menggunakan nomor rahasia yang ia temukan di buku besar. "Aku tahu tentang rekening di Singapura. Temui aku di dermaga lama jam 10 malam ini, atau nama Anda akan menjadi tajuk utama di berita pagi besok." Olivia mematikan ponselnya. Ia tahu ia sedang bermain api dan membahayakan nyawanya sendiri di tengah krisis kesehatan ibunya. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ia butuh dana segar itu malam ini juga untuk operasi darurat ibunya, dan ia tidak bisa menunggu keputusan pengadilan yang memakan waktu berbulan-bulan.
Dengan tangan yang masih gemetar, Olivia menyuruh Rian melaju cepat menuju rumah sakit, mempersiapkan dirinya untuk konfrontasi yang jauh lebih gelap daripada di ruang sidang tadi. Lampu neon di selasar rumah sakit berkedip redup, seirama dengan denyut kecemasan yang menghantam dada Olivia. Kabar tentang infeksi baru di paru-paru ibunya terasa seperti hantaman palu yang jauh lebih keras daripada ketukan hakim di persidangan tadi siang. Ia berdiri di depan kaca icu, menatap tubuh Bu Nisa yang kian rapuh, sementara di sakunya, ponsel cadangan terus bergetar. Pak Danu telah membalas pesannya. Olivia merasa jiwanya terbelah. Di satu sisi, ia ingin tetap di sini, menggenggam tangan ibunya yang mendingin. Di sisi lain, kemarahan yang tersisa menuntut penyelesaian akhir. Ia sadar bahwa keadilan hukum terkadang bergerak terlalu lambat untuk menyelamatkan nyawa yang sedang sekarat. Kemenangan di meja hijau baru saja memberikan hak di atas kertas. Namun eksekusi fisik atas harga dirinya baru saja dimulai. Malam itu, gerimis turun membasahi aspal, menciptakan aroma tanah yang tajam, persis seperti malam ketika Olivia dan ibunya diusir. Namun kali ini, gerbang besi hitam rumah mewah keluarga Gunawan tidak tertutup untuk Olivia. Pintu itu terbuka lebar, dijaga oleh 2 orang petugas jurusita pengadilan dan beberapa petugas keamanan yang disewa Pak Baskoro. Di dalam rumah, suasana terasa seperti di tengah reruntuhan. Ibu Ratna duduk bersimpuh di lantai marmer ruang tamu, memeluk tas jinjingnya yang berisi sisa-sisa perhiasannya. Santi berdiri di dekat tangga, menatap koper-koper yang dilemparkan sembarangan oleh petugas. Mbak Olivia, tolong, ini sudah tengah malam. Ibu sedang tidak enak badan. Rintih Santi saat melihat sosok Olivia muncul di ambang pintu. Suaranya tidak lagi melengking sombong. Hanya ada nada keputusasaan yang pecah. Olivia melangkah masuk tanpa melepas sepatunya. Suara hak sepatunya yang beradu dengan marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi ketenangan keluarga itu. Ia menatap berkeliling, ke arah lampu kristal yang dulu ia pilih sendiri, ke arah foto keluarga besar di dinding di mana wajahnya kini telah dicoret dengan spidol hitam. Waktu kalian sudah habis, ucap Olivia datar. Suaranya tidak meledak, namun memiliki resonansi yang membuat Ibu Ratna tersentak. Hendra muncul dari arah ruang kerja. Wajahnya berantakan dengan janggut tipis yang tidak terurus. Ia mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya, namun tangannya yang gemetar saat memegang sebotol minuman keras mengkhianatinya. Kamu puas sekarang, Liv? Tanya Hendra dengan suara serak. Kamu mengambil perusahaanku, rumahku, mobilku. Kamu benar-benar ingin melihat kami mati di jalanan. Olivia mendekati Hendra, berhenti tepat 1 jengkal di depannya. Aroma alkohol yang menyengat dari napas Hendra tidak lagi membuatnya muak. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang begitu bodoh hingga menghancurkan segalanya demi ego yang rapuh. Aku tidak mengambil apapun yang menjadi milikmu, Hendra, jawab Olivia. Aku hanya mengambil kembali apa yang kamu curi. Dan soal jalanan, bukankah itu kata-katamu dulu? Bahwa orang sepertiku dan ibuku memang tempatnya di sana karena kami tidak berguna. Olivia memberi isyarat kepada petugas keamanan. Keluarkan barang-barang mereka. Sekarang. Jeritan Ibu Ratna pecah saat seorang petugas menarik koper besarnya menuju pintu depan. Ia memohon, bersujud di depan kaki Olivia. Sebuah pemandangan yang dulu pernah Olivia bayangkan namun kini justru terasa menyesakan. Olivia, maafkan ibu. Ibu cuma ikut-ikutan Hendra. Tolong biarkan kami tinggal di paviliun belakang saja. Ratap Ibu Ratna. Olivia menarik kakinya menjauh. Dulu, aku memohon untuk Ibu Nisa yang sedang sesak napas. Dan ibu justru menyiram kami dengan air kotor. Malam ini, silakan nikmati dinginnya hujan yang sama. Satu persatu, mereka digiring keluar. Hendra sempat mencoba melawan. Namun ia segera dilumpuhkan oleh petugas keamanan. Mereka berdiri di trotoar di depan rumah. Di bawah guyuran gerimis yang kian menderu. Koper-koper mereka diletakkan di samping bak sampah, persis seperti barang-barang Olivia dulu. Pintu gerbang ditutup dengan dentuman logam yang final. Olivia berdiri di balik terali besi, menatap 3 orang yang kini tampak begitu kecil dan malang di bawah lampu jalan yang kekuningan. Ia melihat Hendra yang terduduk di aspal, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, sementara Santi mencoba menenangkan Ibu Ratna yang histeris. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Namun Olivia tidak merasa tenang. Ia berjalan menuju ruang kerja ayahnya. Ruangan yang selama ini dikuasai Hendra. Ia melihat laci-laci yang acak-acakan dan aroma cerutu yang tertinggal. Ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan dari Pak Danu. Dermaga lama, 15 menit lagi. Bawa buku besar itu, atau aku akan melenyapkan bukti aliran dana di Singapura selamanya.
Olivia tahu ia seharusnya menghubungi polisi. Ia tahu tindakannya bertemu dengan pengkhianat seperti Pak Danu sendirian adalah kegilaan. Namun, rumah sakit baru saja mengirimkan pesan tagihan darurat untuk prosedur pembersihan paru-paru yang tidak ditanggung asuransi manapun, dan aset perusahaan yang baru ia rebut masih dalam proses pembekuan hukum yang rumit. Ia butuh akses cepat ke dana cair yang disembunyikan Pak Danu. Ia mengambil kunci mobil ayahnya yang baru saja disita kembali. Rian tidak ada di sini. Pemuda itu sedang menjaga Bu Nisa di rumah sakit. Olivia menatap pantulan dirinya di cermin ruang tamu. Wajahnya tampak pucat. Matanya berkilat dengan keputusasaan yang berbahaya. Tanpa membawa pengawal, tanpa memberitahu Pak Baskoro, Olivia melangkah keluar menuju garasi. Ia merasa seolah-olah sedang berjalan menuju lubang buaya. Namun bayangan wajah ibunya yang membiru karena kekurangan oksigen menghapus segala rasa takutnya. Ia menyalakan mesin mobil. Deru mesinnya bergema di keheningan malam yang dingin. Sebelum menginjak gas, ia memasukkan sebuah alat perekam kecil ke dalam saku mantelnya. Olivia tahu, malam ini bisa menjadi akhir dari perjuangannya. Entah ia akan membawa pulang keselamatan ibunya, atau ia akan menjadi korban berikutnya dari keserakahan yang belum tuntas. Ia memutar kemudi, meninggalkan rumah yang baru saja ia rebut kembali, menuju kegelapan dermaga yang menanti di ujung kota. Angin dermaga yang membawa bau garam dan karat itu terasa menusuk hingga ke tulang. Namun bagi Olivia, dinginnya malam itu jauh lebih bersahabat daripada pengkhianatan yang selama ini mendekapnya. Setelah konfrontasi maut dengan Pak Danu yang berakhir dengan intervensi kepolisian, berkat rekaman yang ia kirim secara otomatis ke server Rian, dana darurat itu akhirnya bisa dialokasikan untuk menyelamatkan ibunya. Kini, 3 minggu telah berlalu sejak badai hukum itu mencapai puncaknya. Olivia berdiri di beranda rumah peninggalan ayahnya, menatap taman yang mulai kembali menghijau setelah sempat terlantar di bawah pengawasan Ibu Ratna. Aroma melati yang mekar di sudut taman membawa ketenangan yang asing namun sangat ia butuhkan. Di dalam ruang tengah, sayup-sayup terdengar suara tawa pelan Rian yang sedang membacakan berita pagi untuk Bu Nisa yang duduk di kursi roda. Cahaya di balik jendela. Olivia melangkah masuk ke dalam rumah. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan aura keserakahan Hendra kini telah dibersihkan secara total. Sofa-sofa mahal pilihan Maya sudah dilelang, diganti dengan furnitur kayu jati lama milik ayahnya yang sempat disimpan di gudang. "Mbak Olivia, ibu sudah makan buburnya sampai habis," ujar Rian sambil berdiri dan memberikan senyum tulus. Rian bukan lagi sekadar asisten rahasia. Ia kini memegang posisi kepala operasional sementara di perusahaan yang sedang dalam masa pemulihan. Kesetiaannya adalah satu dari sedikit hal yang membuat Olivia masih percaya bahwa tidak semua manusia itu serigala. Olivia mendekat, mengusap bahu ibunya yang kini mulai berisi. "Ibu merasa lebih baik hari ini?" Bu Nisa menoleh. Matanya yang dulu redup kini memancarkan kehidupan. "Ibu merasa seperti baru bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Olivia, maafkan ibu karena dulu terlalu lemah untuk membelamu." "Sudahlah, Bu. Yang penting kita sudah pulang," bisik Olivia. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang masih terasa mengganjal. Keberhasilan merebut kembali harta ini tidak menghapus memori saat ia diseret keluar rumah. Ia sadar bahwa kemenangan sejati bukan tentang memiliki rumah ini kembali, melainkan tentang melepaskan kebencian yang masih sering membakar dadanya tiap kali ia melewati pintu depan. Bayang-bayang di tepi jalan. Di sisi lain kota, di sebuah terminal bus yang pengap dan penuh sesak, seorang pria dengan pakaian kusam dan rambut berminyak duduk di bangku panjang yang patah. Hendra menatap pantulan dirinya di kaca sebuah toko kelontong yang berdebu. Ia hampir tidak mengenali pria di sana. Tidak ada lagi setelan jas pesanan khusus. Tidak ada lagi aroma cerutu mahal, yang tersisa hanyalah aroma keringat dan kegagalan. Ponselnya yang layarnya retak menunjukkan satu pesan dari Santi. "Kak, Ibu Ratna sakit keras di kontrakan petak kita. Maya benar-benar memblokir semua nomor kita. Kita butuh uang untuk obat. Kak." Hendra meremas ponsel itu. Rasa sesak menghimpit dadanya, bukan karena asma, tapi karena penyesalan yang terlambat. Ia mengingat kembali setiap kata-katanya kepada Olivia. Parasit. Sampah, beban. Kini, ironi itu berbalik menghantamnya tepat di ulu hati. Tanpa Olivia yang mengatur strategi, tanpa Olivia yang menutupi kecerobohan finansialnya, dan tanpa warisan ayah Olivia, Hendra ternyata hanyalah seorang pria dengan kemampuan rata-rata yang tersesat dalam egonya sendiri. Ia mencoba mencari pekerjaan di beberapa kantor lama temannya, namun semua pintu tertutup. Kabar tentang penggelapan aset dan kekalahannya di persidangan telah menghancurkan reputasinya secara permanen. Ia kini benar-benar luntang-lantung,
Menjadi parasit yang sebenarnya bagi adik dan ibunya sendiri di sebuah kontrakan sempit yang bahkan lebih buruk dari tempat Olivia dulu. Maafkan aku, Liv. Bisiknya lirih. Namun suaranya tertelan deru mesin bus yang lewat, meninggalkan asap hitam yang menyesakan. Pertemuan yang mengiris. Sore itu, Olivia harus pergi ke bank untuk mengurus pembukaan blokir akun operasional utama perusahaan. Saat mobilnya berhenti di lampu merah dekat kawasan kumuh, matanya menangkap sosok yang familiar. Santi sedang berdiri di pinggir jalan, menjajakan nasi bungkus di bawah terik matahari. Wajahnya yang dulu selalu tertutup riasan tebal kini terbakar matahari dan tampak kusam. Saat mata mereka tidak sengaja bertemu melalui kaca mobil yang gelap, Santi membeku. Ia tidak menghina, tidak juga memaki. Ia hanya menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya di balik caping plastik yang ia kenakan. Olivia merasakan dorongan untuk turun, untuk memberikan bantuan. Namun ia teringat bagaimana Santi tertawa saat menyiramnya dengan air kotor. Ada pertempuran hebat di batin Olivia antara pengampunan dan perlindungan diri. Jika ia membantu sekarang, apakah itu akan menghentikan siklus ini, atau justru memberi peluang bagi mereka untuk menusuknya kembali? Mbak, lampu sudah hijau. Suara sopir barunya mengingatkan. Olivia menarik napas panjang. Jalan terus, ucapnya pelan. Ia memilih untuk tetap dingin. Ia sadar bahwa beberapa orang harus merasakan pahitnya hidup agar bisa menghargai manisnya kebaikan yang pernah mereka sia-siakan. Risiko yang tersembunyi. Malam harinya, di ruang kerja ayahnya yang kini resmi menjadi miliknya, Olivia memeriksa sisa-sisa dokumen yang ditinggalkan Hendra. Ia menemukan sebuah amplop tertutup tanpa nama pengirim yang terselip di balik laci rahasia yang bahkan Hendra tidak tahu. Di dalamnya terdapat sebuah kontrak kerja sama bawah tangan antara Hendra dan sebuah sindikat pencucian uang yang jauh lebih besar dari sekadar Pak Danu. Nama-nama besar di pemerintahan dan kalangan pengusaha hitam tercatat di sana. Rupanya, Hendra bukan hanya serakah, tapi juga telah menyeret perusahaan keluarga Gunawan ke dalam lubang hitam yang bisa meledak kapan saja jika pihak berwenang melakukan audit menyeluruh. Olivia terdiam. Jika ia menyerahkan dokumen ini ke polisi, ia akan membersihkan namanya secara total. Namun perusahaan ayahnya akan disita negara sebagai bagian dari barang bukti tindak pidana pencucian uang. Jika ia menyimpannya atau menghancurkannya, ia hidup dalam ancaman bahwa sindikat itu akan mencarinya suatu hari nanti karena dianggap memegang rahasia mereka. Ia menoleh ke arah Bu Nisa yang sudah tertidur pulas di kamar sebelah. Ia baru saja memulai hidup baru yang tenang. Namun rahasia di tangannya ini adalah bom waktu. Olivia mengambil korek api di atas meja. Ia menatap api kecil yang menari-nari, lalu melihat ke arah tumpukan dokumen itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Sebuah langkah yang sangat berisiko bagi keselamatannya namun mungkin satu-satunya cara untuk benar-benar memutus rantai masa lalu. Tanpa memberitahu Rian, Olivia memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam tas kecilnya. Ia mengambil kunci mobil dan keluar menuju malam yang kian pekat. Ia tidak menuju kantor polisi, melainkan menuju sebuah alamat yang tertera di sudut kontrak tersebut. Sebuah rumah tua di pinggiran kota yang dihuni oleh seorang informan rahasia yang dulu pernah membantu ayahnya. Ia memutuskan untuk tidak menghancurkan dokumen itu, melainkan menggunakannya sebagai asuransi untuk memastikan Hendra dan kroninya tidak akan pernah bisa kembali, meskipun itu berarti ia harus masuk kembali ke zona berbahaya yang baru saja ia tinggalkan. Olivia melajukan mobilnya, membiarkan bayangan masa lalu tertinggal di spion, sementara ia bersiap menghadapi musuh yang jauh lebih besar demi melindungi sisa hidupnya bersama sang ibu. Keadilan mungkin datang terlambat dan harus diperjuangkan dengan air mata. Namun ingatlah bahwa martabat tidak bisa dibeli. Jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang, karena saat orang paling sabar akhirnya melangkah pergi, dunia yang kamu bangun di atas penderitaan orang lain akan runtuh dengan sendirinya. Semoga kisah Olivia menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah dan memuliakan mereka yang setia di saat kita bukan siapa-siapa. Sampai jumpa di kisah drama selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang tangguh dan penuh empati.